4591. Ye Lingtian berteriak dalam hatinya, dia tidak mau. Ayahnya adalah dewa yang kuat di Istana Surgawi. Di Istana Surga, statusnya dipatuhi. Dapat dikatakan bahwa dia menginginkan angin dan hujan. Selain itu, dia memiliki peluang besar. Selain itu, di benua ini, dia mendapat banyak kriostar perak, begitu banyak perak di atas es dan Mars, yang bisa ditukar dengan kekayaan tak terbatas. Masa depannya cerah, dan dia tidak ingin mati. Sekarang, dia hanya berharap Luming akan tertangkap dan mendapatkan penawarnya dari Luming. Ya, dia pikir itu sejenis racun. Luming harus memiliki penawarnya. Tuan Tianshu, apa yang harus aku lakukan? Tianshu merasa itu tidak mungkin. Di sekitar, hanya Dewa Kaisar 9 surga yang berat dan keluarga manusia, sangat cemas. Kamu, kemarilah, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Dan suara Ye Lingtian serak. Tuan Tianshu, tapi tolong beritahu aku. Dewa Kaisar 9 surga yang berat dan keluarga pria itu, satu demi satu dekat dengan Ye Lingtianshu. Saat orang-orang saat ini mendekati Ye Lingtianshu tiba-tiba mendapat masalah. Kedua tangannya yang besar mendorong ke udara, dan dua kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, seperti batu kilangan, menekan Tianren ini. Meskipun kamu Lingtian Shou disiksa oleh kabut hitam, dia sekarat, tetapi kekuatannya masih belum sebanding dengan 9 dewa dan manusia. Di bawah tekanan kekuatan ini, tubuh manusia saat ini terus-menerus meledak dan berubah menjadi daging dan darah. Berikan padaku. Ye Lingtian Shou meraung, tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa. Dia membuka mulutnya dan menelan semua daging dan darah ke dalam mulutnya. Pada saat ini, itu seperti iblis menjadi roh. Dengan daging dan darah ini dia akan menahan erosi kabut hitam. Benar saja, setelah menyerap daging dan darah, tubuhnya sedikit lebih berisi, karena kabut hitam sepertinya telah menemukan target baru untuk melahap daging dan darah tersebut. Gila, dia gila. Ye Lingtian gila, lari. Sisanya meraung ketakutan dan melarikan diri keluar. Ada lebih dari 200 orang tua di Jeoxiong dari Sandy. Tadi Ye Lingtianshu hanya membunuh ratusan, dan masih tersisa ratusan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Merupakan kehormatan bagimu untuk berkorban untukku. Mati untukku. Ye Lingtian Shou meraung dan membunuh lelaki tua dari 9 dewa berat. Jeritan naik dan turun di seluruh area. Dari ngarai, Ye Lingtianshu membunuh gunung pertama Gunung Zushan, dan akhirnya membunuh 9 tetua kaisar dewa yang tersisa dan melahap semua darah dan daging mereka. Tidak cukup, jauh dari cukup. Teriak Ye Lingtian dalam hati. Pada titik ini, matanya melihat ke depan. Di depan, ada dua sosok, menatapnya dengan ngeri. Kedua orang ini hanyalah ikan yang lolos dari Luming dan bola-bola. Mereka adalah 3 orang kuat Tuhan. Kedua pria itu melarikan diri kembali ke Zushan. Mereka ingin meminta Ye Lingtianshu untuk membunuh Luming. Tanpa diduga, mereka melihat Ye Lingtianshu membunuh Tianren lain begitu mereka kembali. Keduanya berhenti, takut untuk mendekat. Kalian berdua, datang ke sini. Ye Lingtian Shou memiliki mata merah. Salah satu dari kami adalah pria yang menjauh dari kami. Setelah itu, 2 master dari 3 tingkat dewa-dewa juga mundur dan menjaga jarak dengan kamu Lingtian Shou. Mata Ye Lingtian Shou berbinar dengan cahaya yang ganas, tapi dia tidak membunuh 3 penguasa dari 2 dewa. Triple Senzu tidak sebanding dengan Jiu Chong. Dalam keadaannya saat ini, membunuh masa lalu mungkin tidak bisa mengejar satu sama lain. Mengapa kamu kembali? Apakah Luming mengambilnya? Cepat bawa dia. Ye Lingtianshu bertanya, inilah yang paling dia pedulikan. Selama kamu mengalahkan Luming, kamu bisa mendapatkan penawarnya pada Luming. Tuan Tianshu, Luming dan kehidupan logam terlalu kuat dan licik. Kami gagal, dan yang lainnya mati, hanya menyisakan kami berdua. Itu adalah 3 keluarga Tuhan dan manusia. Apa? Tubuh Ye Lingtian Shou bergetar, seperti sambaran petir dari langit. Lebih dari selusin penguasa negara bagian Senzu tewas, dan hanya 2 yang tersisa. Kuncinya adalah tidak masalah jika orang-orang ini mati. Jika mereka tidak menangkap Luming, dari mana dia bisa mendapatkan penawarnya? Sial, buang, banyak sampah. Ye Lingtianshu meraung dengan marah dan menjadi gila. Gila. Meskipun dia baru saja melahap lebih dari 200 dewa dan darah dan daging manusia, tetapi itu hanya 9 berat kaisar dewa, lusinan diantaranya tidak dapat dibandingkan dengan 1 negara dewa. Itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, napasnya mulai melemah. Tubuhnya yang tadinya montok mulai mengkerut kembali. Adegan ini sangat menyayat hati. 2 master dari 3 level God tidak bisa tidak mundur sedikit. Di mana Luming?
Bawa aku padanya, bawa aku padanya. Yeling Tianxiu meraung histeris. Ke arah itu. Dua tiga penguasa Tuhan masih tidak berani meninggalkan Yeling Tianxiu. Identitas Yeling Tianxiu sangat penting. Jika mereka berani meninggalkan Yeling Tianxiu akan baik-baik saja. Jika mereka masih hidup, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Pergi. Mengaum ke langit. Dua Dewa Tiga Master, jauh di belakang. Mereka tidak terbang jauh sebelum bertemu Luming. Yeling Tianxiu belum mati. Setelah melihat Yeling Tianxiu, Luming juga sedikit terkejut. Dia ingin kembali ke Zushan untuk melihat apakah Yeling Tianxiu sudah mati atau belum, tapi dia bertemu Yeling Tianxiu di jalan. Luming, beri aku penawarnya, cepat. Yeling Tianxiu mengaum. Penawar, Luming mulai berbohong untuk menunda waktu. Semakin lama penundaan, semakin baik baginya. Tersembunyi, aku akan mendapatkannya. Teriak Yeling Tian. Yah, kamu ikut aku, tapi jaga jarak dariku, atau kamu tidak akan mendapatkan penawarnya. Luming mundur saat dia berjalan. Selama kamu mengambil Yeling Tianxiu selama 2 lingkaran, Yeling Tianxiu akan mati. Nak, kamu ingin menjebakku, tidakkah kamu ingin menunda-nunda? Penawarnya harus ada padamu. Serahkan atau kamu akan mati. Teriak Yeling Tian dengan marah. Dia pintar dan tidak mudah ditipu. Sambil berteriak, memikirkan Luming terpaksa pergi. Aku berkata, kamu ikut aku, dan aku akan memberimu penawarnya. Luming mempercepat dan mundur dengan cepat. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Yeling Tianxiu bahwa tidak ada penawarnya. Begitu dia mengatakan ini, dia mematahkan harapan Yeling Tianxiu. Dia takut Yeling Tianxiu akan mencoba yang terbaik. Seperti Yeling Tianxiu, pria kuat dengan latar belakang luar biasa, pernah gila dan putus asa, entah apa yang akan terjadi. Luming tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi selama ada harapan penawar untuk pihak lain, Yeling Tianxiu tidak akan berusaha keras. 4592. Bawa saja kamu dan lihat apakah kamu menyerahkannya atau tidak. Teriak Yeling Tian dengan keras. Dia sangat menentukan dan langsung bergegas ke Luming. Kecepatannya sangat luar biasa. Selama Luming menang, dia bisa mengambil inisiatif. Bahkan jika Luming benar-benar menyembunyikan penawarnya di tempat tertentu, dia juga bisa memaksa Luming untuk memimpin. Akan lebih baik jika Luming menyembunyikan penawarnya di tubuhnya. Pada saat ini, ketika menyangkut hidupnya sendiri, tangan Yeling Tianxiu penuh dengan kekuatan, dan kekuatannya yang kejam untuk menghukum surga dan menghancurkan surga, seperti air pasang, datang ke arah Luming. Hancurkan langit. Luming mengayunkan senjata Ares, memutar lusinan bayangan senjata dan menusuk ke depan. Di saat yang sama, bola juga berubah menjadi tombak dan memotong ke depan. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan dan meledakkan raungan. Kemudian, Luming dan bola melayang kembali, tapi itu saja. Dia tidak terluka. Yeling Tianxiu, sepertinya kekuatanmu tinggal sedikit. Luming mencibir. Brengsek. Yeling Tian berteriak dalam hatinya dan terlihat jelek. Dia sangat terkorosi oleh kabut hitam sehingga kekuatannya jauh lebih lemah daripada di puncaknya. Terlebih lagi, ketika dia mulai melawan kabut hitam, dia perlu menyisihkan sebagian dari kekuatannya untuk melawan kabut hitam, jika tidak maka korosi akan lebih cepat. Dengan cara ini, dia bisa mengerahkan lebih sedikit kekuatan. Hanya bergerak, hanya bisa memukul mundur Luming dan bola, tidak bisa melukai Luming dan bola. Aku tidak percaya, bunuh. Soul-Shoot Yeling Tian ingin meledak lebih banyak kekuatan untuk memulai, tetapi tubuh langsung bergetar, wajahnya pucat. Begitu dia menggunakan lebih banyak kekuatan, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kabut hitam, yang membuat kabut hitam terkorosi lebih serius, yang membuatnya kehilangan banyak sekaligus. Bola, bola, lakukan. Luming mengirimkan suara ke bola, lalu melambaikan tangannya. Pistol Ares terbang seperti kilatan petir. Pada saat yang sama, Luming menampilkan gaya gurun, dan sebuah benua menekan Yeling Tianxiu. Daratan sangat kecil dikompresi oleh Luming, dan kekuatannya juga dalam kondisi terkuat. Pada saat yang sama, tombak yang diubah oleh bola dipotong lagi di Yeling Tianxiu. Dua orang semua keluar untuk menyerang, pukul yang paling kuat, kamu penjaga Ling Tian di mana berani ceroboh, hanya bisa melawan. Dia meraung, satu tangan kekuatan surga, tangan lain hukuman surga, beberapa ratus telapak tangan berturut-turut, menghalangi Luming dan serangan bola. Namun, setiap kali kamu bergerak, kamu harus mengonsumsi banyak daya. Kekuatan untuk menekan kabut hitam secara alami akan melemah, dan kabut hitam akan memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan korosi. Setelah serangkaian konfrontasi, Yeling Tianxiu menjadi lebih lemah.
Luming secara alami melihat titik ini, dan bola melancarkan serangan. Selama tangan, Ye Lingtianshu akan mati lebih cepat. Datang lagi. Luming minum dan menyerang lagi. Ye Lingtianshu sangat marah, tapi dia tidak punya pilihan selain melawan. Jika tidak melawan, jangan sampai terkorosi oleh kabut hitam, dia akan langsung dibunuh oleh Luming dan bolanya. Setelah beberapa putaran menembak, Ye Lingtianshu menjadi sangat lemah. Black Mist terus-menerus tumpah di permukaan tubuhnya. Di mulut, hidung, dan matanya, ada juga Black Mist yang meluap. Seluruh orang tampak seperti zombie. Luming, beri aku penawarnya. Beri aku penawarnya dengan cepat. Ayahku adalah Raja Surgawi dari Istana Surgawi. Jika aku mati, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Lingtian berteriak dan mengancam Luming. Namun, Luming jelas tidak tergerak dan terus menyerang. Luming, jangan bunuh aku. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Harta karun, pil ajaib, cantik, aku bahkan bisa memberimu es, Mars, perak, 100 jin, tidak, 500 jin, aku bisa memberimu segalanya. Melihat ancaman itu gagal, Ye Lingtianshu ingin menyuap Luming lagi. Selama aku membunuhmu, semua hartamu adalah milikku. Luming mencibir. Semut mol yang kasar dan tercela, kamu ingin membunuhku, kamu bermimpi, aku memberitahumu, jika aku mati, semua orang di benua ini akan dihancurkan, dan orang Yan yang tak terhitung jumlahnya akan mati, semuanya akan dikuburkan untukku. Melihat bahwa Luming menolak makan keras dan lunak, Ye Lingtianshu menjadi gila dan histeris. Inilah kesempatannya, bola, negeri dongeng. Luming berkomunikasi dengan bola. Bola itu tidak mengetahui niat Luming, dan segera berubah menjadi cermin, menembakkan seberkas cahaya, menyelimuti Ye Lingtianshu. Mata Ye Lingtianshu segera muncul dalam keadaan kesurupan, dan menjadi tidak bertuhan. Wah! Luming Ren menyatukan senjatanya dan berubah menjadi tombak, yang menusuk alis kamu Lingtianshu. Ketika Luming hendak menusuk Ye Lingtianshu, mata Ye Lingtianshu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan tubuhnya juga meletus dengan gelombang yang mengerikan. Tidak, kembali. Luming tidak mau memikirkannya. Dia menghentikan tubuhnya dan mundur ke belakang. Luming, mati untukku, mati bersama. Ye Lingtianshu meraung, dan kekuatan dahsyat menyapu Luming. Tubuh Luming bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Namun, Luming juga menggunakan kekuatan ini untuk mundur lebih cepat, mundur ke sisi bola, merebut bola, dan menggunakan teknik gerakan besar, dan langsung muncul di kejauhan. Luming, mati bersama, mati bersama. Di kejauhan, Ye Lingtianshu mengaum dan bergegas menuju Luming. Ye Lingtianshu Zen benar-benar gila, sangat putus asa, seluruh orang dalam tren ledakan diri, meledak dengan kekuatan, langsung ke puncaknya. Namun, dia tidak memutuskan untuk benar-benar meledakkan dirinya sekarang. Dia berada di ambang ledakan diri. Meskipun dia menyakiti Luming, dia tidak meninggalkan Luming. Kamu bisa bermain sendiri, dan kamu tidak akan bersamaku. Luming telah melihat bahwa Ye Lingtianshu akan jatuh. Sekarang dia terlalu malas untuk memulai. Dia harus menjaga jarak dari Ye Lingtianshu dan menunggu dia benar-benar terkorosi oleh kabut hitam. Jangan pergi, mati bersama, mati bersama. Teriak Ye Lingtian, dengan liar mengejar Luming. Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa hidup. Dia berada di ambang ledakan. Kekuatannya hampir pecah menjadi ekstrim. Namun kabut hitam juga mengambil kesempatan untuk menimbulkan korosi. Esensi darahnya hampir habis, dan jiwanya dalam keadaan runtuh. Sekarang, meskipun ada penawarnya, itu mungkin tidak berguna. Sekarang dia ingin menemukan Luming untuk mati bersamanya. Sayangnya, Luming tidak akan memberinya kesempatan ini sekarang. Luming terus-menerus mundur, dan kamu Lingtianshu menjaga jarak. Tidak peduli seberapa keras teriakan Ye Lingtianshu, dia tidak peduli padanya. Apa? Tuan Tianshu sedang sekarat. Di kejauhan, dua ahli tiga dewa sedang menonton, dan mereka tidak berani mendekat. Mereka tidak sebodoh itu. Mereka mati di tangan Luming atau di tangan Ye Lingtianshu. Apalagi yang bisa aku lakukan? Ye Lingtianshu sudah mati. Ayo cepat pergi. Kemanusiaan lain. Pergi sekarang, kembali ke istana surga atau... Ada seorang pria di depan. Kembali ke istana surgawi berarti mencari kematian. Orang lain sudah mati, termasuk Ye Lingtianshu. Apakah menurutmu ayah Ye Lingtianshu akan membiarkan kita pergi? Ayo pergi dan cari tempat untuk bersembunyi. Kemanusiaan lain. Kemudian, dua orang dalam sekejap, pergi dari sini. Luming secara alami menemukan bahwa kedua pria itu pergi, tetapi kedua pria itu sangat jauh dari mereka sebelumnya. Saat ini, dia mundur, dan dia tidak bisa menyusulnya. Dia hanya bisa membiarkan pihak lain pergi. 4593
Setelah beberapa menit, napas Ye Lingtianshou tiba-tiba melemah tajam, dan kekuatannya yang dahsyat juga menghilang di dalam balon. Menyentuh. Akhirnya, tubuh Ye Lingtianshou jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Tapi dia tidak mati, dan jiwanya tidak sepenuhnya dimusnahkan. Dia memberikan raungan terakhir, Luming, ayahku tahu bahwa aku ada di sini. Jika aku mati, dia akan menemukannya. Bahkan jika kamu bisa pergi, semua orang yang akan menguburkanku untukku, hahaha. Ye Lingtianshou tertawa, dan kemudian jiwa dan tubuhnya yang hancur, menyentuh suara, benar-benar meledak, menjadi abu. Wah! Lu Mingchang menarik napas. Sejujurnya, Ye Lingtianshou benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Salah satu alasannya adalah mereka sangat terampil dan kuat. Mereka juga sangat cerdas. Di depan mereka, beberapa strategi tidak akan berhasil sama sekali dan akan terlihat. Namun, lawannya masih kalah langkah dari catur, dan akhirnya kalah dari tangan Luming. Alasan utamanya adalah pihak lain tidak menyangka Luming memiliki kabut hitam di tangannya. Secara akal sehat, ketika dia telah mencapai alam Ye Lingtianshou, dan ada dua jenis kekuatan surga yang paling kuat, tidak ada racun di alam semesta yang dapat membuatnya takut. Jadi dia tidak menjaganya. Yang lainnya, juga sejenis kabut hitam, terlalu mengerikan. Saat bertarung dengan Luming, tinju kamu Lingtianshou penuh dengan kekuatan surga. Bahkan jika Luming ingin menggunakan racun yang kuat, itu akan diblokir atau bahkan disempurnakan oleh kekuatan tinjunya. Dia sama sekali tidak bisa memasuki tubuh Ye Lingtianshou. Namun, kabut hitam semacam itu dapat langsung mengabaikan kekuatan Ye Lingtianshou dan menembus tubuhnya. Oleh karena itu, Ye Lingtian dikalahkan. Lu Mingsheng, juga kebetulan, tetapi pada akhirnya, bukan. Lu Mingfei pergi dan melihat cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Ye Lingtianshou. Dia meraih cincin itu dan meraihnya di tangannya. Kabut hitam semacam itu, tampaknya, hanya akan menimbulkan korosi pada daging dan darah, dan tidak memiliki efek korosif pada cincin penyimpanan. Sayang sekali kabut hitam telah menghilang. Lu Ming menghela nafas. Kabut hitam semacam ini sangat kuat. Jika dapat disimpan, maka akan sangat bermanfaat pada saat-saat kritis. Misalnya, untuk menghadapi Ye Lingtianshou, jika tidak ada kabut hitam seperti itu, Lu Ming tidak dapat berbuat apa-apa satu sama lain. Kabut hitam semacam ini tidak hanya efektif untuk Ye Lingtianshou, tetapi juga untuk mereka yang lebih kuat dalam kultivasi. Namun, suasana hati Lu Ming segera membaik. Matanya tertuju pada cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Ye Lingtianshou, dan matanya bersinar. Ini cincin penyimpanan Ye Lingtian. Berapa banyak harta yang akan ada? Yang terpenting, berapa banyak es dan perak yang ada? Lu Ming tidak sabar. Kekuatan operasi tabu telah memusnahkan kekuatan tabu kamu Lingtian di ring penyimpanan, dan Lu Ming mulai memeriksanya. Setelah beberapa saat, senyum di wajah Lu Ming terungkap tak terkendali. Ya, sungguh. Lu Ming menemukan banyak es dan perak bintang api di cincin penyimpanan. Jumlah total lebih dari 1.500 jin. 1.500 jin, ini adalah jumlah yang dapat menyempurnakan 1.500 senjata sihir tingkat sumber. Selama kamu memiliki Mars perak es ini, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya di masa mendatang. Karena, selama bertahun-tahun, tentara Mietian belum menemukan begitu banyak bahan pemurnian senjata untuk tentara dewa tingkat sumber. Jika pejabat tinggi di Istana Surga mengetahui sekitar 1.500 jin es dan perak Mars, aku khawatir mereka akan menjadi gila. Sekarang, semuanya ada di tangan Lu Ming. Jumlah ini lebih dari yang diperkirakan Lu Ming. Meskipun Terans telah menduduki benua ini selama puluhan ribu tahun, jelas bahwa mereka tidak mulai menggali deposit perak Mars yang sedingin es. Tahun ketika tambang perak es Mars digali tidak terlalu lama. Kalau tidak, 36 tambang, puluhan ribu tahun ke bawah, jumlahnya pasti lebih dari 1.500 jin. Padahal, total kandungan es biji perak Mars di 36 tambang hanya sekitar 2.000 kg, yang merupakan angka astronomi. Lu Ming mengetahui sebelumnya bahwa 36 ranjau tidak ditambang pada saat yang bersamaan. Pertama, satu ditemukan, lalu yang lain ditambang, lalu yang kedua dan ketiga. Hingga saat ini, 36 tambang perak es Mars akan segera selesai. Di antara cincin penyimpanan, yang paling berharga adalah tambang perak es Mars. Meski ada beberapa harta lainnya, Lu Ming tidak memperhatikannya. Kecuali itu Hong Huangjing, atau Shenbing tingkat sumber dan Shenbing tingkat sumber rusak, Lu Ming akan dipindahkan. Namun, di ring penyimpanan, tidak ada senjata sihir level sumber dan senjata sihir level sumber rusak, bahkan Hong Huangjing tidak memiliki bidak. Jelas, Ye Lingtianshou harus segera disempurnakan setelah dia mendapatkan Hong Huangjing. Sayang sekali.
Luming bergumam, dan kemudian sosoknya berkedip, dan dia menyingkirkan semua cincin penyimpanan Tianren lainnya. Lalu Luming kembali memasuki Gunung Zushan. Luming berdiri di bawah pegunungan kedua. Jalur kehidupan kedua Gunung Zushan telah terputus oleh Yeling Tianshu dan lainnya, dan sebuah gua telah dibuat di gunung tersebut. Begitu dibuka, Luming tiba. Orang-orang Tianren belum masuk. Tanpa ragu, Luming melangkah ke pegunungan kedua. Gunung kedua dan ketiga juga membentuk ngarai. Mata Luming menyapu, menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena seperti pegunungan pertama, pegunungan kedua juga bertatahkan kristal banjir. Sekilas tidak kurang dari 1000, lebih banyak dari gunung pertama. Bola, pergi. Luming memanggil, mengeluarkan senjatanya, bergegas, dan mulai menggali Hong Huangjing. Sekarang tidak ada Tianren, Luming tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia dan bola sedang menggali. Segera setelah itu, Luming menggali semua kristal banjir di gunung kedua. Luming menghitungnya. Ada 1998 buah, hampir 2000 buah, lebih banyak dari gunung pertama. Benar saja, benua ini dapat bereproduksi dengan sangat makmur, pasti mengandung banyak kristal banjir dan kelaparan. Diperkirakan setiap jalur kehidupan mengandung kristal Hong Huang. Aku baru saja menggali kristal banjir dan kelaparan di 2 gunung di depan, yang seharusnya tidak mempengaruhi reproduksi benua Tianxing. Luming berpikir. Benua celestial membutuhkan energi untuk bereproduksi. Hong Huangjing, sebaliknya, akan terus memancarkan energi dan mempengaruhi benua ini. Jika kita menggali semua kristalnya, pasti akan mempengaruhi perkembangan benua ini, bahkan menjadi benua mati. Tapi Luming hanya menggali 2 jalur kehidupan Hong Huangjing, yang tentunya tidak akan mempengaruhinya. Lagi pula, ada 7 lagi. Dan tampaknya sumber kehidupan di dalamnya mengandung lebih dari 1 kristal. Terlebih lagi, di bawah tanah benua ini, pasti ada beberapa kristal langka, tetapi sangat tersebar dan sulit ditemukan. Sayangnya, bahkan dengan Hong Huangjing ini, tidak cukup bagiku untuk menerobos. Aku butuh lebih banyak Hong Huangjing. Luming menghela nafas. 4594. Hampir 2000 keping kristal Hong Huang, bersama dengan 600 keping kristal halus sebelumnya, dapat dengan mudah menembus triple God and God. Tapi Luming tidak bisa. Dia membutuhkan lebih banyak energi. Sayang sekali kita tidak bisa pergi jauh ke Gunung Zushan, jika tidak, lebih baik kita mendapatkan lebih banyak kristal Hong Huang. Luming melihat garis hidup ketiga dan berbisik. Namun, jika dia ingin belajar dari Tianren, meminjam kekuatan kepercayaan orang Yan, atau bahkan memotong hidupnya dengan darah dan daging orang Yan, dia pasti tidak bisa melakukannya. Ini bertentangan dengan prinsip hidupnya. Aku lebih suka tidak memiliki kesempatan daripada melakukannya. Ngomong-ngomong, biarkan Haizong keluar dan lihat. Luming memikirkan Haizong. Haizong menyatukan potongan batu merah itu, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Haizong keluar. Setelah Haizong keluar, sorot mata Luming lebih memuja dan mengagumi daripada para dewa. Luming memiliki dunia bersamanya. Dan dunia ini luas dan tak terbatas. Haizong telah terbang, tapi dia tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Selain itu, lingkungan kultivasi di dunia ini jauh lebih baik daripada di benua Tianxing. Dengan dunia seperti itu, citra Luming di benak Haizong sangat tinggi. Kakak Luming, apakah ini Zushan? Haizong keluar dan mencoba menyesuaikan diri. Dia melihat sekeliling, dan otot-ototnya tegang. Jelas, dia sangat gugup. Karena Zushan diduduki oleh orang-orang Tianren. Jangan khawatir, aku sudah menyingkirkan Tianren. Lu Mingdao. Dihapus. Haizong sedikit bingung, lalu dia terkejut. Tianrenzu, mereka semua disingkirkan oleh Luming. Citra Luming di dalam hatinya terus meningkat. Melihat kekaguman Haizong, Luming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Apa yang kamu, seorang pria, menatapku seperti ini? Ini canggung. Jika seorang wanita cantik, Luming tidak keberatan. Ngomong-ngomong, Haizong, apa yang kamu temukan saat memasuki Zushan? Luming menggali subjeknya. Benar saja, menyebut Zushan, Haizong segera tersadar dan terus melihat sekeliling. Pada saat yang sama, tubuh Haizong menjadi sedikit berapi-api. Aliran darahnya semakin cepat, dan ada gumpalan darah yang mengalir keluar. Terakhir, di kepalanya, ada sosok yang mengenakan jubah kerajaan, mahkota di kepalanya, dan pedang di tangannya. Apakah ini darah kehidupan? Haizong melihat garis hidup ketiga dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia mencapai bagian depan garis hidup, mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya di garis hidup ketiga.
Adegan ajaib muncul, garis hidup ketiga, seperti gelombang-gelombang umum. Kemudian telapak tangan Haizong langsung masuk ke. Seolah-olah, garis kehidupan ketiga, kosong, benar-benar berubah menjadi air. Ini. Bahkan Luming tertegun. Jalur kehidupan Gunung Zushan terintegrasi dengan pegunungan. Tapi sekarang, bebatuan di pegunungan ketiga sepertinya sudah berubah menjadi air. Haizong mengambil langkah lain, seluruh lengannya, jika tidak masuk. Mata Haizong menoleh beberapa kali, lalu melangkah mundur, dan lengannya ditarik keluar dari darah kehidupan. Haizong, apa yang terjadi? Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Saudaraku Luming, aku punya perasaan bahwa aku bisa menyeberangi sumber kehidupan dan memasuki bagian terdalam Gunung Zushan tanpa merusak jalur kehidupan. Zonghai. Bagaimana bisa begitu? Luming terkejut pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Jika kamu bisa memasuki kedalaman Gunung Zushan tanpa merusak garis hidup, kamu bisa mendapat kesempatan di Zushan. Sayangnya, dia tidak bisa masuk. Kakak Luming, aku bisa membawamu bersamaku. Mungkin aku bisa masuk bersama. Kata Haizong lagi. Luming sedikit terkejut. Bisakah kamu membawaku masuk? Kamu bisa mencoba, tapi aku merasa aku bisa. Haizong mengangguk. Darahnya lebih kuat, dan perlahan luas menutupi Luming. Kakak Luming, ikuti aku dan kita akan bergerak selangkah demi selangkah. Zonghai. Luming mengangguk dan berjalan bersama Haizong menuju garis hidup ketiga. Saat tubuh Haizong menyentuh garis hidup ketiga seperti gelombang air. Tubuh Haizong, seperti memasuki air, masuk ke dalamnya. Setelah beberapa langkah, tubuh Haizong benar-benar menghilang ke jalur kehidupan ketiga. Kemudian Luming mengikutinya dan melakukan kontak dengan jalur kehidupan ketiga. Seperti dalam kasus Haizong, ketika Luming bersentuhan dengan jalur kehidupan ketiga, tubuhnya sepertinya memasuki air dan tenggelam ke dalam jalur kehidupan ketiga. Itu benar-benar berhasil. Hati Luming senang, segera, tubuh Luming benar-benar menghilang di jalur kehidupan ketiga. Mereka berjalan melewati puncak ketiga, seperti berjalan di air, dan bebatuan yang keras itu seolah berubah menjadi air. Luming tahu bahwa ini pasti berhubungan dengan darah Haizong dan batu merah. Segera, mereka melewati jalur kehidupan ketiga dan tiba di lembah yang dibentuk oleh jalur kehidupan ketiga dan keempat. Benar-benar ada Hong Huang Jing. Luming melihat garis hidup ketiga dan melihat sejumlah besar kristal Hong Huang bertatakan di atasnya. Sekilas, tidak kurang dari beberapa ribu keping, seperti Jenderal Bintang, mempesona. Benar saja, jumlah Hong Huang Jing lebih dari satu. Seharusnya ada 4.000 keping Hong Huang Jing di sini. Pasti ada lebih banyak di sana. Aku akan mengambil beberapa di antaranya. Seharusnya tidak apa-apa. Pikir Luming, lalu mengeluarkan senjatanya dan mulai menggali. Namun, ketika senjata Luming dipotong di dinding itu bersinar. Dengan suara, Luming terguncang bola-balik dengan kekuatan, dan hampir muntah darah. Tidak mungkin menggalinya dengan kekuatan sumber kehidupan. Luming menggelengkan kepalanya. Kakak Luming, apakah kamu membutuhkan kristal semacam ini? Haizong bertanya. Ya, kristal semacam ini sangat penting bagiku. Luming mengangguk. Kalau begitu aku bisa mendapatkan beberapa untukmu. Zonghai. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menggenggam batu kristal itu. Rasanya seperti mengambil sepotong kayu yang mengapung di air. Hong Huang Jing dijatuhkan oleh Haizong. Luming iri, itu terlalu mudah. Haizong, kamu tidak harus mengambil semua batu ini, ambil saja setengahnya. Luming Dao. Dia masih memikirkannya demi benua Tianxing. Dia takut itu akan mengambil semuanya, yang akan mempengaruhi reproduksi benua Tianxing. Haizong mengangguk dan terus menembak. Kecepatannya sangat cepat. Segera, setengahnya, sekitar 2.000 keping kristal Hong Huang, dipindahkan dan diserahkan kepada Luming. Ada sekitar 4.000 yuan, yang seharusnya cukup bagiku untuk menyerang 3 dewa. Luming memiliki senyum di wajahnya. Dua orang terus melihat, tidak menemukan apa-apa lagi. Mereka terus bergerak maju, menuju garis hidup keempat. Seperti sebelumnya, jalur kehidupan keempat, seperti gelombang air, dilewati oleh mereka dan sampai ke lembah yang dibentuk oleh jalur kehidupan keempat dan kelima. Benar saja, garis hidup keempat juga bertatakan kristal dalam jumlah besar. 2 kali lebih banyak dari yang ketiga. 4.595. Luming sangat bersemangat sehingga dia berencana untuk mengambil bagian lain. Ini sia-sia jika kita tidak mengambil beberapa dari mereka. Luming meminta Haizong untuk membantunya dan terus mengambil setengahnya. Setengah dari mereka, cukup untuk memiliki 4.000 keping kristal Hong Huang, jatuh ke tangan Luming.
Dengan cara ini, kristal Luming mencapai 8.000 keping. Ya, jika Hong Huangjing di dalam 2 kali lipat dari luar, bahkan jika aku hanya mengambil setengahnya, jumlahnya akan sangat besar. Luming berpikir. Segera, mereka terus berangkat menuju garis hidup kelima. Tanpa halangan apapun, aku lewat. Benar saja, menurut survei internal dari garis hidup kelima, Hong Huangjing lebih banyak jumlahnya, mencapai 16.000 buah. Luming meminta Haizong untuk menurunkan 8.000 keping, lalu melanjutkan perjalanan. Menurut garis hidup ke-6, Luming membiarkan Haizong mengambil 16.000 yuan. Tes internal ke-7, menurunkan 32.000 yuan. Menurut garis kehidupan ke-8, 64.000 keping kristal Hong Huang diturunkan. Dengan cara ini, kristal Luming mencapai 128.000 keping yang menakjubkan. Angka ini benar-benar luar biasa. Bahkan Luming bisa menembus beberapa level. Kesempatan besar, ini benar-benar peluang besar. Jika kamu menemukan peluang, kamu harus tutup mulut. Kultivasi aku pasti akan maju pesat. Luming merenung. Tapi sayang sekali, menurut garis hidup ke-9, tidak ada Hong Huangjing, tidak ada bagiannya. Namun, mereka menemukan sebuah kolam di bawah dinding di dalam jalur kehidupan ke-9. Di kolam, ada cairan berwarna merah terang. Nafas seperti itu. Luming dan Haizong terkejut. Karena mereka menemukan bahwa cairan di kolam ini sangat mirip dengan bau batu merah, hampir sama. Apakah batu merah dari kolam ini? Kolam itu penuh dengan kecemerlangan kabur. Melihat ke kolam, Haizong tampaknya setengah bingung dan mau tidak mau bergerak maju selangkah demi selangkah. Haizong, hati-hati. Luming mengingatkan Haizong untuk tenang. Kakak Luming, aku merasa bahwa sisi lain dari kolam ini sangat membantu. Aku sangat ingin memasuki kolam ini untuk berlatih. Haizong menjelaskan bahwa matanya tertuju pada kolam, menunjukkan keinginan yang mendalam. Luming mengerutkan kening. Ini mungkin kesempatan besar bagi Haizong, tapi dia tidak 100% yakin tidak ada bahaya. Setelah Haizong selesai, dia terus melangkah maju. Luming hanya bisa mengikuti sisi Haizong. Jika ada sesuatu yang salah, dia bisa membantu kapan saja. Namun, saat mendekati jarak tertentu, ada kekuatan kuat yang menghalangi Luming. Kekuatan ini tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa ditembus oleh Luming sama sekali. Tapi untuk Haizong, tidak ada apa-apa. Haizong terus bergerak maju dan akhirnya melangkah ke kolam darah. Begitu dia memasuki kolam darah, cairan berdarah itu masuk ke tubuh Haizong. Haizong menutup matanya dan sepertinya menyerap dan memurnikan. Ledakan. Saat berikutnya, atmosfer Haizong akan membumbung tinggi, dari alam maya ke alam nyata. Ini kesempatan, tidak ada bahaya. Luming lega dan bahagia untuk Haizong. Setelah beberapa saat, nafas Haizong benar-benar stabil dalam semangat sejati, dan kemudian terus menyerap dan memurnikan cairan berdarah. Luming merasa bahwa kekuatan darah Haizong lebih kuat, dan penindasan terhadap Luming berangsur-angsur membaik. Apakah benar ada hierarki dalam darah Teran? Apakah ada era manusia? Pikiran Luming penuh dengan imajinasi. Namun, dia memiliki sedikit informasi sehingga dia tidak dapat memikirkan alasan apapun. Seiring berjalannya waktu, suasana Haizong tiba-tiba bangkit kembali, dari Zensen Yizong ke Zensen Erzong. Kecepatan promosi sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, kekuatan darah Haizong tampaknya lebih kuat. Tampaknya dalam waktu singkat, Haizong tidak akan mengakhiri kultivasinya. Luming berbisik. Karena Haizong baik-baik saja, Luming melihat sekeliling. Di sini, telah melewati 9 jalur kehidupan, ke inti Zushan, di dalam, hanya puncak seperti pedang. Puncak gunung ini, yang tertinggi, lurus menembus langit, lebih tinggi dari 9 jalur kehidupan lainnya, tetapi menempati area yang sangat kecil. Itu benar-benar terlihat seperti pedang tajam di tanah. Ada pintu. Mata Luming bergerak. Dia menemukan bahwa ada gerbang batu di bawah gunung, tetapi ditutup. Luming tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Ini adalah inti sebenarnya dari Gunung Zushan. 9 jalur kehidupan sebelumnya, yang mengelilingi gunung, lebih seperti semacam perlindungan. Apa yang ada di sini? Apakah itu gunung tentara sihir tingkat sumber? Atau apakah ada kristal dalam jumlah yang luar biasa? Masuk dan lihatlah. Luming memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Karena kita semua datang ke sini, bagaimana kita bisa mengatakan masa lalu jika kita tidak masuk dan melihat-lihat? Namun, Luming tidak akan dianggap enteng, permukaan tubuh, kekuatan tabu yang menyebar, siap untuk memulai kapan saja. Pada saat yang sama, bola menggeliat dan berubah menjadi sepotong baju besi, menutupi seluruh tubuh Luming. Terbukti dari banyak sudut bahwa Zushan mungkin diturunkan dari era sebelumnya.
Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, masih di mana-mana terungkap luar biasa, ini sama sekali tidak sederhana. Lu Ming tidak ceroboh. Perlahan mendekati gerbang batu, tapi tidak ada reaksi. Ketika Lu Ming mencapai gerbang batu, tidak ada kelainan. Lu Ming, dengan kekuatan tabu, mengembunkan tangan besar dan menekannya ke gerbang batu. Dengan menekan dan mengklik, gerbang batu terbuka. Lu Ming sedikit terkejut. Semua ini lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Dia pikir itu akan membutuhkan setidaknya beberapa usaha. Saat gerbang batu dibuka, ada cahaya yang masuk dari dalam. Jika kamu melihat ke dalam, kamu dapat melihat bahwa puncak gunung itu kosong, membentuk ruang yang luas. Akhirnya, Lu Ming keluar dan berjalan ke gerbang batu. Atau kalimat itu, semua sampai sini, bagaimana juga mau cari tahu. Tidak ada kelainan atau bahaya. Lu Ming berjalan melewati gerbang batu dan sampai di ruang pegunungan melalui lorong pendek. Bagian tengah gunung berlubang, dan dinding di sekelilingnya sangat halus. Ada jalan bergaris yang diukir di atasnya. Tidak hanya di tembok, tapi juga di tanah, ada jalan bergaris. Garis yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, menutupi seluruh ruang gunung. Dan di tengahnya terdapat tiang batu yang ditinggikan, di atas tiang tersebut diletakkan di dalam kotak. Kotak itu panjangnya sekitar 1 meter, lebar dan tinggi. Tampaknya terbuat dari perunggu. Ini terlihat sangat sederhana dan penuh dengan nafas waktu. Ada 8 altar di 8 arah di sekitar pilar batu. Di atas 8 altar terdapat nyala api yang tidak besar dan menyala perlahan. Selain itu, tidak ada yang lain di ruang gunung ini. Garis-garis ini terjalin dan tampaknya membentuk semacam susunan besar, tetapi susunan semacam ini tampaknya tidak valid. Aku menginjaknya dan tidak ada tanggapan. Lu Ming berpikir. Tempat dia menginjak juga penuh dengan rune, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali, dan susunan besar tidak dimulai. Mungkin sudah bertahun-tahun berlalu, dan susunannya gagal. Akhirnya, mata Lu Ming tertuju pada kotak perunggu itu. 4596. Kotak perunggu itu terlihat kuno dan sederhana. Aku tidak tahu apa isinya. Namun, ruang gunung ini, hanya ada kotak seperti itu, dan ditempatkan dengan begitu hikmat di tengahnya, benda-benda di dalamnya pasti luar biasa. Lu Ming berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk membukanya. Namun, Lu Ming tidak mendekatinya. Sebaliknya, dengan tabu, dia mengumpulkan 2 tangan besar, meraih kotak itu dan membukanya dengan paksa. Namun, kotak itu tidak bergerak. Lu Ming terus memaksa, tapi kotak itu masih tidak bergerak. Pada saat ini, kotak perunggu itu tiba-tiba memancarkan cahaya lembut. Lu Ming terkejut dan dengan cepat mengesampingkan kekuatan tabu. Aku melihat sederet kata muncul di satu sisi kotak. Jangan khawatir, nak, kamu tidak bisa membukanya. Tidak ada suara, hanya ada sebaris kata seperti itu. Setelah beberapa napas, mereka menghilang. Tapi Lu Ming bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada kesalahan. Tuan, siapa kamu? Bisakah kamu keluar dan melihatmu? Lu Ming berseru. Aku tepat di depanmu, tidak bisakah kamu melihatnya? Di kotak itu, kalimat lain muncul. Lu Ming sedikit bingung. Menatap kotak perunggu, dia berkata, Tuan, apakah kamu di dalam kotak? Tidak, aku kotaknya. Kata lain muncul di kotak. Ini kotaknya. Lu Ming bahkan lebih tidak jelas. Ternyata kotak itu masih hidup, tapi sebenarnya dia sedang berbicara dengannya. Apakah kotak ini adalah harta karun yang telah melahirkan kebijaksanaan? Pikiran Lu Ming berkelebat dengan pikiran, dan kemudian bertanya, ternyata itu. Kotak Master, tempat apa ini? Dari era terakhir. Jangan panggil aku kotak. Kalimat lain muncul di kotak. Lu Ming. Kalimat pertama di kotak menghilang, dan kalimat baru muncul, aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku hanya tahu bahwa ini adalah tempat sisa-sisa Raja Ren disegel. Sisa-sisa Raja Manusia. Aku tidak tahu mengapa. Mendengar ini, Lu Ming kaget dan terus bertanya, Tuan, apa sisa-sisa Raja Manusia? Sisa Raja Manusia adalah sisa Raja Manusia. Di dalam kotak ini, salah satu lengan Raja disegel. Sebuah kata muncul di kotak itu. Man King, apa hubungannya dengan Terrans? Lu Ming bertanya. Dia tidak tahu apa artinya, Raja Manusia. Beberapa kaisar di kerajaan Fana juga menyebut diri mereka Raja Manusia. Tapi jelas tidak mungkin menjadi kaisar Fana. Raja Manusia adalah Raja umat manusia, salah satu yang terkuat dari umat manusia, memerintah umat manusia yang tak ada habisnya dan menindas tanah banjir. Kalimat lain muncul di kotak. Hong Huang Daratan, seperti yang diharapkan, ditinggalkan dari era terakhir. Lu Ming tergerak, tetapi dia segera memikirkan pertanyaan lain. Apakah benar-benar ada ras manusia di tanah luas di zaman lalu? Apakah ada ras manusia di tanah yang luas? Lu Ming menanyakan keraguannya.
Omong kosong, meskipun ada ribuan ras di benua Honghuang, Teran adalah kelompok etnis pertama yang layak namanya. Yang kuat seperti awan, dan Renwang adalah yang kuat berdiri di atas tanah banjir. Namun, kemudian, raja terbunuh, jiwanya menghilang, tubuhnya membusuk, dan kota itu disegel di berbagai tempat. Ini salah satunya. Kata-kata di kotak muncul dan menghilang, dan beberapa kata muncul secara berurutan. Lu Ming tercengang, dan sulit untuk memulihkan ketenangannya untuk waktu yang lama. Paragraf ini memberinya terlalu banyak informasi. Di era terakhir, ada juga Terans. Yang mengejutkan Lu Ming, Terans adalah ras pertama di tanah yang luas dan menindas ras lain. Dan Raja Manusia adalah Raja Umat Manusia, puncak dari tanah yang luas. Lu Ming benar-benar tidak menyangka bahwa di era terakhir, Terans begitu kuat. Apakah Terans di alam semesta sekarang adalah darah dari generasi terakhir? Itu adalah darah orang kuat di era terakhir, yang muncul setelah bertahun-tahun perubahan. Misalnya, Yanzu. Apakah karena lengan Raja Manusia? Karena tidak ada penjelasan lain untuk ini. Tentu saja, aku masih perlu bertanya. Tuan, apakah kebangsaan Yan di benua ini lahir karena lengan Raja Manusia? Lu Ming bertanya. Kamu bilang anak laki-laki itu di luar. Ya, itu karena sisa noda darah yang tertinggal di lengan Raja Manusia tertinggal di luar, jadi dia lahir. Dan jangan panggil aku senior. Aku hanya sebuah kotak. Beberapa kata terus muncul di kotak, dan kalimat terakhir membuat Lu Ming terdiam. Begitulah. Klan Yan lahir dari noda darah yang tersisa di lengan Raja Manusia. Lalu, apakah Terans lain di alam semesta lahir dari daging dan darah yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat di era terakhir? Lu Ming memiliki banyak imajinasi, dan kemudian berpikir bahwa umat manusia dilahirkan dengan cara ini. Bagaimana dengan ras lain di alam semesta? Sebagian besar ras di alam semesta berevolusi dari keturunan berbagai dewa primitif. Bagaimana dengan dewa primitif? Dari mana asalmu? Menurut legenda alam semesta, dewa-dewa primitif dibiarkan di awal alam semesta. Sebelumnya, Lu Ming juga berpikir demikian. Tapi sekarang, Lu Ming punya lebih banyak ide. Karena alam semesta Honghuang saat ini juga merupakan bagian dari tanah besar di masa lalu, apakah dewa-dewa primitif itu benar-benar lahir dari alam semesta di awal alam semesta, atau apakah mereka terkait dengan orang-orang kuat di masa lalu? Dia memikirkan iblis tulang lagi. Iblis tulang berkata bahwa dia adalah tulang ajaib pertama di awal alam semesta. Kehidupan terakhir tulang ajaib ini mungkin yang kuat di era terakhir. Bagaimana dengan dewa primitif? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin terbuka perasaannya. Apakah dia menemukan rahasia lahirnya kehidupan universal? Namun, dia juga berpikir bahwa keluarga Tianren tampaknya tidak berevolusi dari dewa primitif, dan mereka sendiri bukanlah dewa primitif. Jadi, bagaimana keluarga Tianren muncul? Dan iblis juga. Untuk waktu yang lama, hati Lu Ming berangsur-angsur menjadi tenang. Sebelumnya. Itu, permisi, daratan Honghuang sangat makmur pada awalnya, tapi apa alasan dibalik kehancurannya? Selain itu, karena Raja Manusia begitu kuat, mengapa dia dibunuh dan mayatnya dibagi-bagi? Dan disegel? Lu Ming bertanya. Dia merindukan tanah luas di masa lalu dan ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Dari segala macam informasi yang dia ketahui, tanah Honghuang di masa lalu adalah masa budidaya yang berkembang pesat. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada benua Honghuang saat ini dan orang-orang Tianren saat ini. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat. Begitu kuat, mengapa tanah banjir pun akan hancur? Lagi pula, sekuat Raja Manusia, siapa yang membunuhnya dan menyegel tubuhnya? Lu Ming ingin mengetahui semua ini secara menyeluruh. Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka tiga kata seperti itu muncul di kotak. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Bukankah kamu kotak dari zaman dulu? Lu Ming tidak tenang dan terus bertanya. Tolong, aku hanya sebuah kotak. 4597. Tolong, aku hanya sebuah kotak. Jawaban kotaknya sangat ringkas. Sarang. Lu Ming ingin mengutuk. Apa yang bisa dia katakan? Apalagi yang bisa dia katakan? Pihak lain benar-benar hanya sebuah kotak. Bisakah dia masih memarahi dengan kotak? Bisakah kamu meneruskan beberapa teknik pelatihan Qi di masa lalu? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, aku hanya sebuah kotak. Kotak itu menjawab. Lu Ming, ini benar-benar kotak sampah. Untuk apa kamu mengizinkanku masuk? Kamu tidak tahu apa-apa. Lu Ming mengeluh. Pertama-tama, kamu harus memastikan bahwa aku tidak membiarkanmu masuk, tetapi kamu masuk sendiri. Kotak itu menjawab. Lu Ming. Selain itu, saat kamu masuk,
kamu bisa mendapatkan lengan Raja Manusia. Itu adalah kesempatan tertinggimu. Apakah kamu masih mengeluh? Kembali ke kotak. Mata Luming langsung berbinar. Maksudmu aku bisa mendapatkan lengan Raja Manusia, tapi aku tidak bisa membuka kotakmu sama sekali. Selain itu, ada larik rune di sekitar sini. Karena larik ini bisa menaklukkan satu lengan Renwang, tentu saja tidak bisa dihancurkan olehku. Lu Mingdao. Renwang, sebagai orang kuat puncak yang menindas tanah banjir di masa lalu, pasti memiliki kekuatan yang dalam. Ini tidak sesederhana keadaan aslinya, mungkin itu adalah ranah dalam legenda, terlepas. Melampaui alam semesta, melampaui samsara, keabadian sejati. Tentu saja, dunia itu hanyalah sebuah legenda. Sejak kelahiran alam semesta, tidak ada yang pernah mencapainya. Namun, tidak mengherankan jika beberapa orang telah mencapai kemakmuran dan kemakmuran daratan di era terakhir. Tapi orang yang mengatur pertempuran bisa menyerang raja pembunuh dan menyegel mayatnya. Bisakah Luming mengaguminya? Jangan khawatir, terlalu lama waktu telah berlalu, kekuatan segel telah berkurang terlalu banyak, dan kamu kebetulan seorang teran, hanya dapat menghancurkan susunan segel ini. Jika kamu melihat 8 altar, selama kamu menjatuhkan darah kamu ke atas api di altar akan padam, dan nyala api akan padam. Susunan ini akan rusak. Kamu dapat membuka aku dan mendapatkan lengan Raja Manusia. Di kotak itu, ada aliran tulisan yang stabil. Kenapa kamu tidak bisa bicara? Luming bertanya. Secara umum, orang cerdas seperti ini, apakah itu senjata atau apapun, setidaknya bisa berbicara dengan roh. Tolong, aku hanya sebuah kotak. Kotak itu menjawab. Apalagi yang bisa dikatakan Luming? Darah umat manusia dapat memadamkan api di 8 altar dan membuka segelnya, sesederhana itu. Luming bertanya. Itu dia. Kotak itu menjawab. Tujuan awalmu seharusnya bukan aku, tapi klan laut di luar. Dia juga ras manusia, dan sepertinya darahnya lebih murni dan maju. Luming bertanya lagi. Ya, tapi ternyata kamu lebih cocok dari dia. Kotak itu menjawab. Jadi kamu mengatur semuanya. Kamu memberikan batu merah kakek Haizong. Aku sangat penasaran. Mengapa kamu membiarkan lengan Renwang keluar sebagai kotak untuk menyegel lengan Renwang? Luming bertanya. Jelas, Luming tidak mempercayai kotak itu karena terlalu banyak keraguan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa kakek Haizong mendapatkan batu merah, yang sebagian besar sengaja dikeluarkan dari kotaknya. Kotak ini jelas digunakan untuk memblokir lengan Renwang. Sekarang perlu melepaskan lengan Wang lagi. Bukankah itu mencurigakan? Nak, apakah kamu meragukanku? Sudah kubilang, kebijaksanaanku lahir lusa. Begitu lahir, itu sudah muncul di sini. Ada apa denganku jika aku menyegel lengan raja? Terlebih lagi, bukan aku yang mengatur semua ini. Itu lengan Raja Manusia. Jalan kotak. Dia. Luming tergerak. Lengan Raja Manusia diatur. Apakah kesadaran Raja Manusia tidak hilang dan masih hidup? Luming bertanya dengan heran. Raja Manusia pasti sudah mati, dan jiwanya telah lama dihancurkan. Lengan Raja itu hanya naluriah. Setelah lengan Kaisar lahir, naluri akan dilepaskan dari darah Kaisar. Jalan kotak. Lalu mengapa kamu memilihku? Ketika Haizong datang, dia juga bisa melepaskan lengan Wang. Lu Mingdao. Ini sangat sederhana. Meskipun Haizong mewarisi jejak darah Raja Manusia dan memiliki potensi dan bakat besar di masa depan, itu masih tidak sebaik kamu. Meskipun darah klanmu tidak kuat, kekuatanmu kuat dan potensimu tidak terbatas, jadi kamu lebih cocok. Tubuh dapat kembali ke posisi semula. Jalan kotak. Biarkan tubuh Raja kembali. Kenapa aku harus melakukan ini? Ini proses yang berbahaya. Lu Mingdao. Meskipun Raja Manusia dikatakan sebagai nenek moyang umat manusia, sudah sepantasnya membiarkan tubuhnya kembali ke posisinya. Namun, proses ini sangat berbahaya. Ini terkait dengan hidupnya sendiri. Luming tidak sebodoh itu dan setuju. Nak, sepertinya kamu tidak tahu pentingnya tubuh Raja Manusia. Raja Manusia terlalu kuat. Meskipun dia telah mati dan jiwanya telah dimusnahkan, tubuh yang tertinggal tidak akan mati. Jika kamu bisa membuatnya tubuh kembali ke posisi semula, kamu dapat mengontrol tubuhnya, yang cukup untuk mendominasi dunia dan mendorongnya tak terkalahkan selamanya. Jalan kotak. Di seluruh dunia, dorongan horizontal tak terkalahkan. Bisakah kamu membunuh wilayah asli? Tanya Luming. Hanya wilayah asli, kamu bisa membunuh dengan jarimu. Kotak itu menjawab. Kali ini, Luming sangat bersemangat. Jika kamu bisa mendapatkan tubuh Raja Manusia, apakah tidak terkalahkan di dunia, apakah tidak mungkin menginjakan kaki di istana surgawi? Membentuk kembali alam semesta. Jadi, apa yang dilihat Tang Feng, pendiri pedang tabu,
di masa depan bahwa ada perang sengit, dapatkah itu diselesaikan? Ini sepenuhnya layak. Dan dia dengan hati-hati menganalisis apa yang dikatakan kotak itu, dan tidak ada cacat di dalamnya. Lengan Raja Manusia secara naluriah ingin membuka segel dan bergabung dengan bagian lain dari tubuh Raja untuk membentuk tubuh Raja Manusia yang utuh. Itu sebabnya klan Yan lahir. Batu merah itu mengandung jejak darah Raja Manusia. Siapapun yang dapat bergabung dalam klan Yan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Gunung Zushan, melepaskan lengan Raja Manusia, lalu mengambil lengan Raja Manusia untuk mencari bagian lain dari tubuh Raja Manusia. Semua ini masuk akal dan masuk akal. Nah, ini kesempatan besar. Kamu bisa memilih atau tidak. Jika tidak, kamu secara alami akan memiliki kandidat lain. Lagi pula, ada banyak orang dari klan Yan, dan beberapa orang akan datang ke sini. Kalimat lain muncul di kotak itu, dan kemudian, dia tenggelam di dalamnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yah, aku akan mencoba. Lu Ming merenung lama dan akhirnya mengangguk. Dia tetap memutuskan untuk mencoba. Jika dia benar-benar menyatu dengan tubuh Renwang, dia bisa menyelesaikan krisis Tianren dengan satu pukulan. Dengan cara ini, kerabat dan teman-temannya dapat berlatih dengan mantap. Kalau tidak, begitu perang pecah, tidak ada yang bisa mengatakan konsekuensinya. Tidak ada yang bisa menjamin untuk selamat dari perang yang mengerikan. 4598. Lu Ming berjalan ke altar dan memeras segumpal darah dari jari-jarinya dan jatuh ke nyala api. Dengan embusan, api padam. Mata Lu Ming bergerak, lalu pergi ke altar kedua. Keahlian lama diulangi, dan segumpal darah diperas dan dijatuhkan ke api. Kemudian, nyala api padam lagi. Sungguh aneh bahwa susunan ini dengan jelas menyegel lengan Renwang, tetapi dapat merusak segel dengan darah teran. Dalam benak Lu Ming, keraguan baru muncul. Dia tidak mengerti prinsipnya. Akhirnya, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Buka dulu segelnya dan katakan lagi, jika ada bahaya nyata, sangat penting untuk segera pergi. Segera, api di 8 altar dipadamkan oleh Lu Ming. Namun, tidak ada reaksi dari rune di sekitar. Aku tidak bisa melihat kelainan sedikit pun dari susunan yang rusak. Arainya rusak. Lu Ming bertanya tentang kotak perunggu itu. Ya, kamu bisa membukanya sekarang. Kotak perunggu itu menjawab. Mata Lu Ming berkilat, tidak lagi ragu-ragu. Dengan kekuatan tabu, Lu Ming mengumpulkan dua tangan besar, mengambil kotak itu dari ruang kosong, lalu membukanya. Kali ini, sangat mudah. Kotak perunggu dibuka dengan mudah. Begitu kotak perunggu dibuka, nafas keluar darinya. Nafas ini agung, luas dan kuno. Di depan nafas ini, Lu Ming merasa sangat kecil, seperti semut mol yang harus berlutut di depan seekor naga. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan tabu, agar dia tidak berlutut. Nafas ini sangat mirip dengan Haizong, tetapi lebih luas dan lebih maju daripada Haizong. Apakah ini darah Raja Manusia? Lu Ming merasa napasnya berat. Ketika Haizong diintegrasikan ke dalam batu merah, itu akan mengirimkan tekanan kuat semacam itu, dan akan ada sosok yang muncul. Sosok yang mengenakan mahkota, mengenakan jubah kerajaan dan memegang pedang, kemungkinan besar adalah Raja Umat Manusia. Tapi itu tidak sebaik nafas di dalam kotak. Lu Ming melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa memang ada lengan di dalam kotak perunggu. Ini tangan kanan, tapi bukan darah dan daging, tapi batu. Itu adalah lengan batu. Kotak, mengapa lengan batu? Tanya Lu Ming. Sangat normal, ini adalah perlindungan diri dari lengan Raja Manusia. Membatu dapat menyegel esensi dan memperlambat hilangnya esensi. Kotak itu menjawab. Lu Ming mengangguk. Sekarang, dia pada dasarnya percaya apa yang dikatakan kotak itu. Karena kotaknya mengatakan, sebelum dan sesudah dibandingkan, tidak ada masalah. Setelah beberapa saat, nafas di lengan Raja menghilang, dari luar biasa menjadi biasa, seolah-olah itu benar-benar menjadi lengan batu biasa, diam-diam tergeletak di dalam kotak. Lu Ming berjalan mendekat, lalu mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam ke lengannya. Bagaimanapun, ini adalah lengan Raja Manusia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah nenek moyang umat manusia. Itu bisa tahan terhadap pemujaan Lu Ming. Setelah beribadah, Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih lengan Renwang di tangannya. Sesuai harapan Lu Ming, itu ringan, beratnya hanya 100 kati. Lu Ming awalnya mengira lengan karakter akan sangat berat. Apakah kamu harus mengumpulkan semua daging raja untuk menggunakannya? Tidak bisakah kamu menggunakannya sekarang? Lu Ming bergumam. Dengan syaratmu, kamu bisa menggunakannya dengan enggan. Sebuah kata muncul di kotak itu. Aku juga bisa menggunakannya. Lu Ming senang. Ya, kekuatanmu sangat kuat. Kamu hampir tidak bisa meminjam sedikit kekuatan dari lengan Renwang.
Selama kamu mengoperasikan kekuatan dan membiarkan lengan kanan raja bergabung dengan lenganmu, kamu bisa memainkan sedikit kekuatan lengan Renwang untuk waktu yang singkat. Namun, dalam pengamatanku, kamu hanya bisa mengambil satu nafas paling banyak, dan kamu akan terkuras dari semua kekuatanmu. Kotak itu menjawab. Satu nafas. Luming berbisik, aku hanya tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarung yang bisa dimainkan. Jika sangat kuat, nafas juga bisa dianggap sebagai kartu. Luming berencana mengambil kesempatan untuk mencoba setelah pergi dari sini. Kotak, daging raja, dibagi menjadi beberapa bagian. Luming bertanya. Ini dibagi menjadi 7 bagian, anggota badan, kepala, badan, dan jantung. Jalan kotak. Begitu banyak, di mana mereka tersebar, tahukah kamu? Luming bertanya. Aku tidak tahu, kamu harus menemukannya sendiri. Jangan tanya semuanya padaku, kamu harus jelas. Aku hanyalah sebuah kotak. Jalan kotak. Luming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di mana dia bisa menemukannya? Seberapa besar alam semesta ditambah reruntuhan alam semesta? 10.000 kali lebih sulit menemukan 6 bagian lain dari tubuh manusia di alam semesta yang luas dan reruntuhan alam semesta daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Akhirnya, Luming hanya bisa memasukkan kotak perunggu ke dalam cincin Hong Huang. Kemudian dia melihat sekeliling, tidak menemukan apa-apa lagi, dan berjalan keluar. Haizong masih berada di kolam darah. Luming berspekulasi bahwa kumpulan darah ini mengandung jejak darah dari lengan Raja Manusia, yang tentunya merupakan peluang besar bagi Haizong. Luming duduk bersila di sini, mengeluarkan Hong Huang Jing dan mulai menyerap dan memperbaikinya. Sambil menyempurnakan Hong Huang Jing, dia menunggu. Suatu hari kemudian, cairan di kolam darah telah diserap seluruhnya oleh Haizong. Nafas Haizong terus ditingkatkan. Sekarang, itu telah mencapai alam Dewa Surga. Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Kamu harus tahu bahwa ketika Luming pertama kali melihat Haizong, pencapaiannya hanyalah alam surga, bahkan bukan alam maya. Tapi sekarang, sebenarnya telah mencapai alam Dewa Surga. Pada saat yang sama, sosok dengan mahkota, jubah dan pedang di kepala Haizong muncul lagi, memberikan tekanan yang kuat. Kekuatan darah Haizong semakin kuat, dan potensi serta bakatnya juga telah meningkat pesat. Apakah ini darah Raja Ren? Aku tidak tahu kemana perginya kultivasi Haizong di masa depan. Apakah kamu ingin aku membawanya sebagai murid? Luming tergerak. Sejujurnya, Luming sangat bersemangat. Bakat dan potensi Haizong saat ini sangat kuat, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Mengambilnya sebagai muridnya, dia akan menjadi penolong hebat bagi Luming di masa depan. Namun, Luming tidak punya waktu untuk mengajar. Ambil kembali dulu dan berikan pada senior Fei Huang. Mereka bisa melatih mereka. Luming berpikir. Kakak Luming. Haizong mengatur napas dan mendatangi Luming. Selamat atas Haizong, pencapaianmu telah meningkat. Sekarang, ayo pergi. Luming Dao. Bagus. Haizong mengangguk. Meskipun dia ragu mengapa dia tidak memasuki gunung, dia sangat memuja Luming, dan dia akan melakukan apapun yang dikatakan Luming. Keluar dengan sangat lancar, masih ada laut yang harus diambil, dengan mudah melalui garis hidup Zushan, datang keluar Zushan. Kakak Luming, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Haizong bertanya. Aku akan meninggalkan negeri bintang-bintang dan bertualang. Luming Dao. Wajah Haizong berubah dan dia berkata, baiklah, jika surga dan manusia datang lagi, apa yang harus kita lakukan? 4599. Luming juga sedikit mengernyit, yang juga merupakan kekhawatirannya. Ayah dari Yeling Tianshu adalah dewa. Dewa pasti tahu bahwa Yeling Tian ada di benua Tianxing. Sekarang, Yeling Tianshu telah terbunuh. Mungkin sekarang Tianzun sudah tahu. Bagaimanapun, jiwa seseorang terikat pada sesuatu. Saat seseorang jatuh, objek yang sesuai dapat langsung dirasakan. Hal semacam ini dapat ditemukan di dunia kecil. Seperti kartu nyawa dan sebagainya, kartu kematian orang dibelah. Namun, hal semacam ini relatif jarang terjadi di alam semesta. Ini terutama digunakan untuk membuat kartu kehidupan dan sebagainya. Itu perlu mengekstraksi jejak kekuatan jiwa. Meski cukup mengeluarkan sedikit sutra, namun juga berdampak pada jiwa, membuat jiwa tidak lagi lengkap, yang tidak kondusif untuk kultivasi. Oleh karena itu, alam semesta Hong Huang, terutama beberapa Tianjiao yang kuat, jarang melakukannya untuk mengejar kesempurnaan. Tapi bagaimanapun juga, pihak lain terlibat dalam Tianzun. Siapa tahu ada cara lain untuk melihat keamanan Yeling Tianshu. Jika pihak lain tahu, mereka akan segera datang. Bahkan jika tidak ada cara untuk melihatnya sekarang, itu akan ditemukan cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu.
Setelah penemuan itu, sangat sulit bagi seorang Tianzun untuk bertahan hidup dan tanah Tianxing sulit untuk bertahan hidup. Apa yang harus aku lakukan? Disinilah Luming sakit kepala. Kamu mungkin juga menggunakan perintah Hong Huang untuk menghapus seluruh benua langit. Di lautan pengetahuan, suara iblis tulang keluar. Bagaimana mungkin membawa tanah Tianxing kering Hong Huang? Bagaimana aku bisa memiliki kultivasi ini? Luming Dao, bukannya dia belum memikirkan metode ini. Hong Huangji benar-benar cukup besar, area di dalamnya benar-benar berada di benua Tianxing. Letakkan benua bintang, gosok lebih dari cukup. Jika kita membawa benua Tianxing ke cincin Hong Huang dan membiarkannya mengapung di atas cincin Hong Huang, itu sangat mungkin. Karena cincin Hong Huang sepenuhnya dikendalikan oleh Luming. Tapi dia tidak bisa. Jika kita ingin membawa bintang besar ini ke dalam cincin Hong Huang, kita membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mengendalikan cincin Hong Huang. Kultivasinya saat ini tidak cukup. Bahkan jika kita menembus triple God and God, itu tidak cukup. Bukankah kamu baru saja mendapatkan lengan Renwang, dan kamu ingin mencoba kekuatan lengan Renwang? Sekarang tepat untuk mencoba. Kamu dapat menggunakan kekuatan lengan Renwang untuk mengontrol cincin Hong Huang, dan lihat apakah kamu dapat mengambil Tianxing benua di Jalan Iblis Tulang. Luming merenung. Ya, lengan Renwang. Dia hampir mengabaikannya. Mungkin itu akan berhasil. Luming bermaksud untuk mencobanya. Namun, sebelum percobaan, masih ada beberapa pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. Segera, Luming dan Haizong kembali ke danau yang dalam dan jurang maut. Luming memberitahu Dewa Pemberontak tentang pikirannya. Alasan mengapa aku mengatakan kepada Tuhan untuk melawan Tuhan adalah untuk membiarkan dia membantu menstabilkan hati orang-orang. Jika tidak, daratan Tianxing tiba-tiba dimasukkan ke dalam perintah Hong Huang, dan mengubah dunia. Bukankah orang yang akan membuat kekacauan? Ketika mereka mendengar ide Luming, mereka tercengang dan benar-benar bodoh. Ide ini benar-benar gila. Benua bintang langit, seberapa luas, wilayah yang sangat luas, dunia yang begitu besar, sebenarnya dapat menerima cincin. Apakah ini mungkin? Untungnya, inilah yang dikatakan Luming. Jika orang lain mengatakannya, mereka akan langsung membencinya. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tuhan melawan surga masih diragukan. Tidak peduli apa, kita harus mencoba. Kalau tidak, ketika Tianren yang lebih kuat tiba, orang-orang yang akan dihancurkan, dan seluruh negeri bintang mungkin tidak akan terpelihara. Kata Luming. Ya, mari kita coba. Tuan Luming, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin lakukan, dan masalah menenangkan hati orang akan diserahkan kepada kami. Melawan jalan Tuhan. Luming tidak menunda lagi. Dia naik ke langit dan bergegas ke langit. Melihat ke bawah dari kejauhan, tanah bintang langit tampak sebesar desktop. Luming mengeluarkan perintah Hong Huang dan mengimpor kekuatan tabu. Cincin Hong Huang menggantung di udara, dan pusaran air besar muncul di atas benua Tianxing. Pusaran air mengirimkan daya tarik yang kuat, tetapi daya tarik ini jauh dari cukup untuk menempatkan bintang ke daratan. Coba lengan kanan Menwang. Hati Luming membaca untuk bergerak, kotak perunggu itu muncul di tangan, membuka kotak perunggu, mengeluarkan lengan kanan orang Wang. Lelehkan untukku. Luming minum dengan ringan. Kekuatan tabu dimasukkan ke lengan kanan raja. Bersenandung. Lengan kanan Wang Renwang bergetar sesaat. Di atasnya, itu dipenuhi dengan kecemerlangan kabur. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya, dan menyatu dengan lengan kanan Luming. Kamu dapat melihat bahwa lengan kanan Luming tumpang tindih dengan lengan kanan Renwang. Pada saat ini, Luming merasakan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, yang meresap ke seluruh tubuhnya dari lengan kanannya. Terutama di lengan kanan, kekuatannya lebih kuat. Luming memiliki perasaan bahwa satu pukulan dapat menghancurkan tanah bintang langit. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Karena dia merasa bahwa kekuatan tabu dari seluruh tubuhnya mengalir deras ke arah lengan kanannya. Pada kecepatan ini, paling banyak satu nafas, seluruh kekuatan tubuhnya akan terkuras. Hong Huangjie, berikan padaku. Luming memaung dan mengendalikan kekuatan lengan kanannya dengan seluruh kekuatannya untuk membobol perintah Hong Huang. Ini juga cincin Hong Huang, yang tingkatnya tinggi. Jika diganti dengan senjata biasa, kekuatan dahsyat seperti itu akan mengalir masuk dan meledak secara langsung. Ketika kekuatan ini mengalir ke Hong Huangji, itu bergetar hebat dan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Pusaran air tiba-tiba menjadi lebih besar dan menutupi langit, menutupi seluruh negeri bintang. Daya tarik yang kuat dari benua. Tanah Tianxing tiba-tiba bergetar, terbang ke Hong Huangji, dan dengan cepat menyusut, akhirnya terbang ke Hong Huangji dan menghilang. Ini sukses. Luming sangat gembira,
dan segera mengambil lengan kanan raja dan memasukkannya ke dalam kotak perunggu. Huhu. Lu Ming terengah-engah. Sesaat, seluruh kekuatan tubuhnya diambil oleh lengan kanan Renwang. Kotak perunggu mengatakan bahwa dengan kultivasinya, lengan kanan pengontrol Wang melakukan lebih banyak untuk mematuhi waktu bernapas, tampaknya benar. Sekarang dia dalam keadaan yang sangat miskin. Setiap keberadaan negara Tuhan dapat membunuhnya. Tentu saja, dia memiliki bola untuk melindunginya. Sekarang sudah terlambat untuk memulihkan kultivasinya. Kesadaran spiritual Lu Ming terkondensasi di cincin Hong Huang. Benua bintang langit, tergantung di langit, jauh dari tanah asli banjir dan kelaparan. Tidak akan ada pengaruh besar satu sama lain. Dari sudut pandang Lu Ming, sepertinya melihat langit ganda. Ya, itu bagus. Itu tidak akan mempengaruhi tanah banjir asli. Jika mau, kita hanya dapat menemukan tempat untuk melepaskan tanah bintang. Lu Ming tersenyum. Saat ini, seluruh benua bintang langit telah menjadi sepanci bubur. Di mata orang-orang utama Tianxing, mereka merasa bintang-bintang berubah dan langit sangat berubah, yang secara alami menyebabkan kepanikan mereka. Namun, surga anti-dewa siap mengirim orang untuk menghibur orang. Lu Ming keluar dari cincin Hong Huang dan mengeluarkan sepotong kristal Hong Huang untuk menyerap energi di dalamnya. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan terbang keluar dari langit dan pergi dari sini. 4600. Daerah ini tidak bisa tinggal lama. Lu Ming pergi dari sini, terbang ke kejauhan. Saat terbang, sambil menyerap kekuatan Hong Huangjing, Lu Ming tidak berhenti setelah melewati beberapa benua tandus. Tempat ini masih terlalu jauh dari posisi asli benua Tianxing. Jika ayah Yeling Tianshu tiba, seorang Tianzun akan menjadi gila, dan benua terdekat juga akan terpengaruh. Lu Ming berencana untuk terbang lebih jauh. Setelah terbang selama sehari semalam, Lu Ming berhenti di tanah kosong dan menemukan tempat tersembunyi. Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan Hong Huangjing dan dengan cepat menyerapnya. Tak lama kemudian, kultivasi Lu Ming akhirnya kembali ke puncaknya. Sekarang, kemana harus pergi? Raja manusia tidak punya arah. Lu Ming berpikir. Jelas bukan itu yang diinginkan Lu Ming untuk kembali ke garnison Tianjun sekarang. Belum lama sejak dia keluar, Xian Yanxing dan yang lainnya masih harus ditutup. Akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk melanjutkan tur petualangannya di reruntuhan alam semesta, bepergian dan berlatih di waktu yang bersamaan. Selama perjalanannya ke Tianxing dan Cina Daratan, Lu Ming lebih yakin bahwa kultivasinya dapat ditingkatkan hanya dengan perjalanan petualangan yang konstan. Jika dia tidak datang ke daerah Tianxing untuk tur, bagaimana kultivasi Lu Ming dapat dipromosikan menjadi dualitas dewa-dewa begitu cepat? Selain itu, ada sekitar 120.000 Hong Huangjing di tangannya, yang cukup baginya untuk diperbaiki beberapa kali. Selain itu, bola telah mencapai triple Tuhan dan Tuhan. Ini tidak dapat dicapai di pintu garnison Tianjun yang damai dan tertutup. Menurut Tabu, Tang Feng, pendiri pedang, melihat sudut masa depan. Dalam waktu dekat, akan terjadi perang besar. Tidak banyak waktu yang tersisa untuknya. Dia harus memanfaatkan waktu dan berkembang secepat mungkin. Setidaknya sebelum perang, miliki budidaya seperti keadaan semula. Meskipun negara bagian Shenzhou dapat disebut sebagai penguasa tertinggi alam semesta, begitu perang yang melibatkan alam semesta pecah, itu tidak akan cukup untuk ditonton dan dapat jatuh kapan saja. Hanya keadaan aslinya yang hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dia harus mencapai sumbernya secepat mungkin. Wilayah bintang langit, benua bintang harus menjadi intinya, dan fragmen benua lainnya, bahkan jika itu organik, seharusnya tidak banyak. Sekarang, aku telah menempatkan benua Tianxing ke dalam kelaparan. Daerah Tianxing tidak layak untuk aku. Tinggal, aku harus pergi ke daerah lain. Kemana kamu pergi? Lu Ming berpikir. Akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk pergi jauh ke dalam reruntuhan alam semesta. Semakin dalam reruntuhan alam semesta, semakin berbahaya mereka, tetapi semakin besar peluangnya. Namun, sebelum pergi ke kedalaman reruntuhan kosmik, Lu Ming masih harus ditutup. Pertama-tama, dia mempromosikan kultivasinya. Dia memiliki lebih dari 120.000 keping kristal di tangannya, yang tidak bisa disia-siakan. Wah! Lu Ming mengambil langkah besar, pergi dari sini dan terbang lebih jauh. 3 hari setelah Lu Ming meninggalkan posisi asli benua Tianxing, seorang lelaki tua tiba-tiba datang. Ini adalah orang surga. Rambut dan janggutnya putih, tetapi momentumnya seperti laut dalam, dan terornya tidak ada bandingannya. Tianshu, siapa yang membunuhmu? Orang tua itu meraung, nafas teror terisi, kehampaan itu robek berkeping-keping, menuju jarak jauh, pemandangannya sangat menakjubkan.
Orang tua ini adalah ayah dari Ye Lingtianshu, dewa yang sangat kuat. Dulu ada benua di sini, tapi sekarang sudah hilang. Tidak ada yang memiliki kekuatan kecuali keberadaan wilayah aslinya. Tapi tidak peduli kamu adalah negara bagian asli atau kerajaan manapun, jika kamu membunuh anakku, kamu tidak akan melarikan diri. Kamu akan mati. Aku akan mencari tahu siapa yang membunuh anakku. Orang tua itu meraung, dan suaranya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Kemudian dia duduk bersila, tubuhnya bercahaya, seolah menyatu dengan seluruh kehampaan. Tubuhnya, seolah-olah kehampaan ini, tidak bisa lepas dari jejak apapun di kehampaan. Setelah 7 hari, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya meledak ke dalam kehampaan seperti 2 pedang tajam. Dia membuat 2 lubang di tanah tandus yang jauh. Kekuatan tabu, belum lama ini, kekuatan tabu muncul di benua langit. Siapa itu, Tang Feng atau Fei Huang? Tidak, kekuatan tabu yang tersisa sangat lemah. Itu hanya kekuatan alam dewa. Bukan mereka berdua, ini Lu Ming. Ya, itu pasti binatang kecil itu. Di mulut lelaki tua itu, ada suara yang sangat dingin. Harus dikatakan bahwa cara pria ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Bahkan Lu Ming tidak menyangka bahwa bintang-bintang dan daratan telah diambil. Dia masih bisa merasakan sisa nafas dalam kehampaan dan menilai bahwa dia pernah ke sini. Orang tua itu yakin bahwa Lu Ming lah yang membunuh anaknya Ye Lingtian. Meskipun tidak diketahui dengan cara apa Lu Ming mengambil benua Tianxing, menurut kekuatan-kekuatan tabu, hanya Lu Ming yang memenuhi syarat. Binatang kecil, jika kamu berani membunuh anakku, kamu akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Pria tua itu memancarkan cahaya yang mengerikan, lalu memejamkan mata dan melanjutkan indera. Setelah beberapa saat, pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat jauh ke dalam reruntuhan alam semesta. Dan itu menuju ke kedalaman alam semesta, menurut bau alam semesta. Pria tua itu berbisik, lalu berubah menjadi cahaya pelangi, dan pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta. Arah ini persis dengan arah kemajuan Lu Ming. Tak lama kemudian, lelaki tua itu datang ke tanah tempat Lu Ming berhenti untuk memulihkan diri. Apakah itu bersembunyi di sini? Keluar dari sini, binatang kecil. Orang tua itu banyak minum dan berdiri di langit di atas daratan. Dia menahan diri dan meledak dengan satu tangan. Tiba-tiba, kekuatan hukuman pecah, dan kilat tak terbatas jatuh dari tangan lelaki tua itu, menutupi seluruh benua. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan dahsyat di seluruh benua, dan pada akhirnya, benua itu pecah dan berubah menjadi benua yang lebih kecil. Tidak ada, apakah kamu sudah pergi? Pria tua itu mengerutkan kening dan terus duduk bersila dan mendeteksi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, seperti yang diharapkan, aku telah pergi. Kemanapun kamu lari, aku akan menyusulmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berubah menjadi pelangi dan mengejar reruntuhan alam semesta yang dalam. Setelah beberapa waktu, dia meninggalkan wilayah bintang dan memasuki ruang kosong tanpa batas. Tapi setelah mengejar jarak dalam kehampaan, dia tiba-tiba berhenti. Karena, napas Lu Ming ada di sini, rusak. Sial, apa yang terjadi? Di sini, bagaimana nafas bisa hilang tanpa jejak? Apa yang terjadi? Apakah anak itu mengalami badai kosmik? Orang tua itu menggeram. Faktanya, dia menduga bahwa Lu Ming benar-benar bertemu dengan badai kosmik. Dia meninggalkan daerah Tianxing sebelumnya, dan berencana untuk pergi ke daerah lain, dan kemudian mencari tempat untuk beristirahat dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Ayah Ye Lingtianshu adalah sosok surgawi. Untuk Lu Ming, sulit ditebak. Demi keamanan, lebih baik berada sejauh mungkin dari area bintang. 4601. Ketika Lu Ming terbang keluar dari wilayah bintang langit dan memasuki ruang hampa, dia bertemu dengan badai kosmik. Badai kosmik adalah sejenis bencana yang hanya muncul di ruang hampa reruntuhan alam semesta. Badai kosmik sangat menakutkan. Setelah ditemui, bahkan yang kuat dalam keadaan semula harus menghindarinya. Jika itu terjadi, keadaan Tuhan akan mati. Lu Ming hanya bisa meratapi nasib buruk. Area yang dicakup oleh badai kosmik terlalu besar. Pada akhirnya, tidak ada cara bagi Lu Ming untuk memasuki Hong Huangjie. Di hadapan tuan lain, tidak bijaksana memasuki Hong Huangjie untuk melarikan diri. Jika kamu masuk, apa gunanya Hong Huangjie? Apakah bukan untuk orang lain untuk membunuh? Namun, dalam menghadapi bencana alam semacam ini, dimungkinkan untuk menghindarinya dengan sila Hong Huang. Hong Huangjie adalah salah satu dari 4 harta paling berharga di surga kehidupan dan jiwa. Levelnya lebih tinggi dari prajurit supernatural di 18 balai kota. Bahannya padat dan abadi, dan benar-benar menghalangi invasi badai kosmik. Namun, Hong Huangjie juga terbawa jauh oleh badai kosmik.
Terlebih lagi, di mana badai kosmik berlalu, ia dapat menghapus segalanya, termasuk nafas yang ditinggalkan Lu Ming. Oleh karena itu, ayah dari Yeling Tianshu kehilangan nafas Lu Ming saat pergi ke sana. Lu Ming bersembunyi di perintah Hong Huang. Aku tidak tahu berapa lama sebelum suasana di luar menjadi sunyi. Lu Ming berspekulasi bahwa badai kosmik telah berlalu, dan Lu Ming keluar dari banjir. Di mana aku? Lu Ming bingung dan menemukan bahwa dia tampaknya telah memasuki area baru, tetapi tidak jelas area mana itu. Lu Ming mengeluarkan peta dan melihatnya sebentar, tapi dia tidak bisa merasakannya. Lagi pula, meskipun kamu memiliki peta, kamu harus tahu di mana kamu berada sekarang. Kamu tidak tahu di mana kamu sekarang. Bahkan jika kamu memiliki peta, itu tidak berguna. Lupakan saja, dimanapun itu harus jauh dari area bintang. Temukan tempat untuk berlatih dengan nyaman. Pikir Lu Ming, tidak lama kemudian, dia menemukan tanah yang sunyi, memasuki daratan, dan mulai mengeluarkan kristal Hong Huang untuk diserap dan dimurnikan. Di sisi lain, ayah Yeling Tianshu kehilangan jejak Lu Ming dan sangat tidak rela. Akhirnya, dia terus terbang ke kedalaman reruntuhan kosmik. Sulit baginya untuk didamaikan jika dia tidak membunuh Lu Ming dan membalaskan dendam Yeling Tian. Namun, dia telah menyimpang dari arah Lu Ming. Satu persatu kristal Hong Huang diserap dan disempurnakan oleh Lu Ming. Lu Ming bekerja keras untuk memurnikan lebih dari 3.000 keping kristal Hong Huang. Kultivasinya akhirnya membuat terobosan dan mencapai triple God and God. Akhirnya, itu telah mencapai tingkat ketiga dewa, yang jauh lebih kuat dari dewa tingkat kedua. Namun, konsumsi Hong Huang Jing sangat buruk, dengan hampir 4.000 buah. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming mengkonsumsi hampir 4.000 keping kristal Hong Huang sejak awal menerobos bagian kedua dan ketiga sensu. Untungnya, Lu Ming mendapatkan sejumlah besar kristal Hong Huang di Gunung Zushan. Tanpa kesempatan ini, akan sangat sulit bagi Lu Ming untuk mengumpulkan 4.000 kristal Hong Huang. Hampir 4.000 keping kristal Hong Huang dibutuhkan untuk mencapai triple God and Lord. Kemudian, jumlah kristal langka yang dibutuhkan dari terobosan 3 kali lipat menjadi 4 kali lipat kemungkinan akan lebih dibesar-besarkan. Mungkin lebih dari 40.000 yuan. Menurut aturan ini, Hong Huang Jing di tangan Lu Ming dapat membuat Lu Ming paling banyak menembus 4 tingkat dewa. Lupakan saja, mari menerobos ke 4 tingkat dewa. Lu Ming memutuskan untuk meningkatkan prestasinya ke titik di mana dia tidak bisa naik, dan kemudian pergi ke kedalaman reruntuhan alam semesta. Mengasah pisau tidak ketinggalan bagi penebang kayu, hanya kultivasi yang lebih tinggi, bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Lu Ming terus menyempurnakan Hong Huang Jing, tapi kali ini tidak lama kemudian Lu Ming berhenti karena dia merasa ada yang salah dengan lengan Renwang. Dengan lambaian tangannya, kotak perunggu itu muncul, membuka kotak itu, dan lengan raja langsung terbang keluar. Di atasnya, ada kecemerlangan yang menyilaukan dan getaran yang terus-menerus. Dan telapak tangan kamu menunjuk ke satu arah. Itu. Lu Ming terkejut. Apakah bagian lain dari tubuh Raja Manusia akan segera muncul? Saat ini, sederet kata muncul di kotak. Sisa tubuh manusia. Lu Ming terkejut. Itu tebakanku, tapi mungkin memang begitu. Lengan Renwang merasakan bagian lain dari tubuh Raja. Nah, pergilah ke arah itu dengan cepat. Kesempatanmu telah tiba. Jalan kotak. Aku tidak bisa berlatih dulu. Lu Ming bergumam bahwa dia masih ingin meningkatkan kultivasinya sebelum dia pergi. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Jika sudah terlambat, semuanya akan sulit dikatakan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu memiliki kesempatan bagus. Kamu tidak dapat melewatkan bagian lain dari tubuh Raja Ren begitu cepat. Jalan kotak perunggu. Itu bagus. Lu Ming mengangguk. Tubuh fisik Raja Manusia, ia juga tidak mau ketinggalan, sekali diperoleh, dapat menguasai dunia, menekan istana surgawi, yang membuatnya sangat bersemangat. Sua. Lu Ming naik ke udara dan pergi ke arah yang dipandu oleh lengan Raja Manusia. Telapak lengan Renwang selalu satu arah. Dengan bimbingan lengan Renwang, Lu Ming tidak akan salah. Namun, tempat itu tampaknya sangat jauh dari Lu Ming. Lu Ming telah terbang selama sebulan dan belum tiba di tempat tujuannya. Ini akan memasuki medan perang abadi. Lu Ming mempelajari peta itu dengan cermat. Setelah penerbangan sebulan, Lu Ming akhirnya tahu di mana dia berada, berdasarkan serangkaian referensi. Dia pergi semakin dalam keruntuhan alam semesta. Dan dia melihat ke peta dan menemukan bahwa dia akan segera mencapai tempat penting di reruntuhan alam semesta, medan pertempuran abadi. Ribuan tahun medan perang, telah berada di kedalaman reruntuhan kosmik. Selain itu, ini adalah tempat di mana pasukan penghancur surga dan istana surga harus bertarung. Di sini,
kedua belah pihak telah menginvestasikan sejumlah besar orang kuat untuk memperebutkan kendali di sini. Karena ini adalah medan perang penting di era terakhir. Di era terakhir, ketika tanah dihancurkan, itu pasti merupakan tempat pertempuran yang menentukan. Oleh karena itu juga mengandung peluang yang tak terhitung banyaknya. Beberapa orang telah mendapatkan senjata sihir tingkat sumber yang lengkap di sini, juga mendapatkan keterampilan pelatihan ki tingkat atas, dan bahkan mendapatkan harta karun yang berisi tanda aslinya. Bahkan lebih berharga dari yang di atas. Oleh karena itu, untuk memperebutkan tempat ini, tentara Mietian dan Tiamong telah menginvestasikan sejumlah besar orang kuat untuk memperebutkan sumber daya sepanjang tahun. Kedua belah pihak telah berkonfrontasi di sini selama lebih dari 10 tahun. Medan pertempuran abadi, tidak diragukan lagi, sangat berbahaya. Sebelumnya, Fei Wang tidak membiarkan Lu Ming datang ke sini. Apakah sisa tubuh raja ada di ayunan? Kuharap tidak, mungkin hanya lewat saja. Lu Ming bergumam, tapi dia terus bergumam. Jika itu benar-benar di medan perang, itu dalam masalah. Di medan perang jangka panjang, kedua belah pihak telah menginvestasikan banyak orang kuat. Bahkan jika mereka kuat dalam keadaan aslinya, jumlahnya tidak sedikit. Adapun master di negara Tuhan, masih ada lagi. Jika dia ada di sini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan tubuh raja manusia dengan kultivasinya. Lu Ming diam-diam berdoa, berharap dia lewat begitu saja. Namun, saat Lu Ming mendekati medan pertempuran 1000 tahun, perasaan lengan raja tiba-tiba menghilang dan kembali damai. Dia berbaring dengan tenang di dalam kotak perunggu. 4602. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak menjawab? Lu Ming sedikit bingung, menatap kotak perunggu, menunggu jawabannya. Mungkin, lengan raja manusia tidak jauh dari depan, di medan perang abadi yang kamu sebutkan. Mungkin, sesuatu terjadi, yang menyebabkan lengan raja kehilangan akal sehatnya untuk sementara. Jalan kotak perunggu. Tidak bisakah kau memberikan jawaban yang pasti? Lu Ming memiliki beberapa cara yang tidak bisa berkata-kata. Tolong, aku hanya sebuah kotak. Kotak itu menjawab. Lu Ming. Sepertinya kita hanya bisa tinggal di medan perang Qianqiu untuk jangka waktu tertentu. Bagian lain dari tubuh raja manusia tidak akan benar-benar berada di medan perang ayunan, bukan? Lu Ming berkepala besar, tapi dia masih berharap berada di tempat lain. Tapi Ren Wang kehilangan rasa lengannya di sini, dan dia tidak bisa mengetahuinya. Dia hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Singkirkan lengan raja manusia, Lu Ming mengeluarkan peta itu lagi dan melihatnya dengan hati-hati. Menurut informasi yang dia dapatkan, medan perang Qianqiu sangat luas, dan wilayahnya sangat besar, yang jauh lebih besar dari benua Tianxing sebelumnya. Inti dari medan pertempuran adalah benua yang luas dan tak tertandingi. Di sekitar benua juga terdapat beberapa potongan kecil puing-puing benua. Tentara pemusnahan surga dan kuil surga menempati sebagian wilayah mereka, mencari sumber daya dan bertempur tanpa akhir pada saat yang bersamaan. Yang mengganggu Lu Ming adalah dia tidak tahu sisi mana dari area yang ditempati oleh para pembasmi. Peta hanya menunjukkan bahwa ini adalah medan pertempuran 1000 tahun. Adapun area yang ditempati oleh Tianjun dan Tiamong, sama sekali tidak ditandai. Jika dia bergegas maju dan terjun ke area yang ditempati oleh Istana Surgawi, dia tidak akan habis. Apalagi ada orang kuat dari tempat asalnya. Bahkan jika mereka meniru dengan model besar, mereka akan terlihat. Perlahan dekati dulu, dan awasi dari jauh. Lu Ming menyatukan napasnya dan menggunakan tiruan yang bagus untuk menutupi napasnya sendiri dan mengubahnya menjadi napas orang yang lainnya. Lalu dia perlahan terbang ke depan. Tak lama kemudian, beberapa benua yang tersebar muncul di depan Lu Ming. Benua ini sangat kecil, terpencil dan tak bernyawa. Bahkan, Lu Ming di atas, merasakan kengerian membunuh, ada roh jahat. Campuran niat membunuh dan roh jahat langsung menerobos kehampaan. Bahkan jika mereka berjauhan, Lu Ming merasa mati rasa di kulit kepalanya dan kulitnya tidak nyaman seperti ditusuk jarum. Sangat menakutkan untuk membunuh dan roh jahat. Apakah ini medan perang yang ditinggalkan oleh perang era terakhir? Setelah bertahun-tahun, masih sangat mengerikan. Lu Ming terkejut. Era terakhir sangat jauh dari sekarang. Aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu, dan bahkan bertahun-tahun telah berlalu. Sangat sulit membayangkan orang kuat seperti apa di era terakhir yang berpartisipasi dalam perang. Namun, tidak ada orang yang menghancurkan tentara surga dan istana surgawi di benua kecil yang sunyi ini. Lu Ming melanjutkan. Itu. Tiba-tiba, mata Lu Ming menatap. Ada benua di depan, tapi yang mengejutkan Lu Ming, bukan benua ini, tapi senjata yang melintasi benua ini. Itu adalah senjata panjang, sangat besar, yang melewati tengah benua dan menembus dari sisi lain.
Seperti yang kamu lihat, tombak ini telah membusuk, dengan lubang dan lubang di atasnya. Ada banyak celah, dan tidak ada semangat. Di bagian atas tombak, sesosok duduk bersila. Tidak, itu klan malaikat. Murid Luming tiba-tiba menyusut. Orang yang duduk di atas tombak diselimuti lapisan cahaya suci. Ini jelas merupakan keluarga malaikat. Luming tidak akan pernah mengakui bahwa dia salah. Saat ini, keluarga malaikat juga melihat Luming. Teran, bukan dari pihak kita, ambillah. Tuan keluarga malaikat minuman dingin, di belakang tiba-tiba muncul 12 sayap, sayap kipas, berubah menjadi cahaya putih, dengan kecepatan luar biasa, bergegas ke Luming. Ini adalah malaikat bersayap 12, yang merupakan talenta teratas dalam keluarga malaikat. Kecepatan klan malaikat sangat cepat. Dalam sekejap, mereka sudah dekat dengan Luming. Pedang cerah pertempuran malaikat memotong alis Luming. Bersenandung. Luming tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan senjata Ares dan menyapu pedang malaikat. Kapan? Raungan sengit terdengar, dan kemudian tubuh Luming seperti meteorit tiba-tiba mundur, seteguk darah menyembur keluar. Puan 7. Wajah Luming sangat serius. Sisi lain adalah keberadaan Dewa 7 kali lipat, kuncinya adalah malaikat bersayap 12, kekuatan tempurnya sangat kuat. Kekuatan bertarung pria ini tidak lebih lemah dari Yeling Tianshu. Meskipun Luming berhasil menembus Triple God and Lord, dia belum menjadi lawannya. Hanya 3 dewa yang bisa menghalangi aku. Pakar klan malaikat ini juga kaget. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergerak, itu tidak dapat dicegah oleh keberadaan 3 dewa. Pria ini adalah monster yang mengerikan. Membunuh. Para ahli dari klan malaikat minum, dan cahaya suci membubung ke langit. 12 pedang malaikat muncul di langit, yang berubah menjadi ribuan lampu pedang dan menebas Luming. Wajah Luming bermartabat, dan sosoknya terus mundur untuk menghindari serangan lampu pedang itu. Namun, cahaya pedang terlalu banyak untuk dihindari. Beberapa cahaya pedang hanya bisa dilawan secara positif. Namun, kekuatan pihak lain terlalu kuat untuk dilawan Luming. Setelah memblokir beberapa cahaya pedang, Luming memiliki banyak luka di tubuhnya, yang memperparah lukanya. Jangan berkelahi, pergi secepat mungkin. Dalam benak Luming, berbagai ide melintas di benaknya. Kekuatan tempur orang ini tidak lebih lemah dari Yeling Tianshu. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak bisa menjadi lawan dari pihak lain. Kecuali jika kamu menggunakan lengan raja. Tapi begitu ide ini muncul, Luming menghentikannya. Tempat apa ini? Jelas, itu adalah area istana surgawi. Dengan lengan raja manusia, Luming memiliki 1000% diriku, dan dapat membunuh pria ini dengan satu pukulan. Tapi setelah menggunakan lengan Renwang, kekuatannya sendiri juga akan terserap. Jika ada master lain di Tiamong, dia akan tamat. Sekarang cara terbaik adalah mundur, secepat mungkin, singkirkan orang ini. Namun, orang malaikat mengandalkan sayap malaikat, sangat cepat. Luming ingin menyingkirkan satu sama lain, tetapi tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Dengan cara ini, tidak hanya tidak bisa saling menyingkirkan, sedikit ceroboh, akan dibunuh oleh pihak lain. Luming, biarkan aku membantumu. Seru bola. Tunggu sebentar. Luming Dao. Tujuan bola agak jelas. Banyak orang tahu bahwa Luming memiliki kehidupan logam seperti bola. Begitu bola dilepaskan, lawan mudah menebak identitasnya. Sekarang pihak lain jelas belum menebak identitasnya. Mati. Raungan kuat klan malaikat, ribuan cahaya pedang mengumpulkan 3 cahaya pedang yang mengerikan, memotong 3 poin kunci di Luming. Pada saat ini, 3 bunga teratai tiba-tiba muncul di kehampaan. 3 bunga teratai putih, berputar dengan cepat, memblokir 3 lampu pedang dari keluarga malaikat. Siapa? Puan klan malaikat minum dan melihat ke suatu arah. Ke arah itu, seorang wanita cantik melangkah ke langit. Xie Nianjun. 4603. Itu adalah Xie Nianjun. Luming menunjukkan sedikit keterkejutan. Ngomong-ngomong, dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Xie Nianjun. Sejak terakhir kali Xie Nianjun dan Xie Nianxing pergi bersama, dia tidak pernah bertemu Xie Nianjun lagi. Bahkan ketika dia berada di kota abadi Taisang, Xie Nianjun tidak muncul. Belakangan, dia bertanya kepada Xie Nianxing tentang Xie Nianjun. Xie Nianxing berkata bahwa Xie Nianjun telah berlatih keras di reruntuhan alam semesta. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di medan perang abadi ini. Apakah kamu ingin menghentikanku? Aku khawatir itu tidak cukup. Keluarga malaikat itu kuat. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Xie Nianjun berbicara dengan dingin dan diselimuti cahaya suci. Penampilannya mirip dengan keluarga malaikat.
Namun, kekuatan Xian Yanxing bukanlah cahaya dari keluarga malaikat, melainkan kekuatan yang lebih tinggi, suci seperti yang abadi. Dia melangkah keluar dari kehampaan, setiap langkah, ada teratai yang terkondensasi, dan akhirnya berubah menjadi ribuan teratai putih, terbang ke tuan keluarga malaikat. Pecahkan untukku. Para ahli dari klan malaikat minum, dan pedang dari keluarga malaikat dipotong. Pedang Qi meledak dan bertabrakan dengan bunga teratai putih, membelah bunga teratai putih menjadi dua. Xian Yanjun bukan lawan. Hati Lu Ming tergerak. Kultivasi Xian Yanjun sangat kuat, dan dia telah mencapai 4 alam Tuhan. Perlu disebutkan bahwa dia telah berlatih keras di kedalaman reruntuhan alam semesta. Selain itu, ingatannya tentang dua generasi telah menyatu, dan kecepatan latihannya sungguh menakjubkan. Lu Ming telah diberi kesempatan untuk bertemu. Sekarang dia hanya dewa ketiga, sedangkan Xian Yanjun telah mencapai dewa tingkat keempat. Namun, ada perbedaan besar antara 4 tingkat Tuhan dan yang kuat dari keluarga malaikat. Meskipun Xian Yanjun sangat jahat, dia bukanlah lawan dari pihak lain. Dia satu tingkat pendek. 2 orang dalam beberapa gerakan, Xian Yanjun kembali lagi dan lagi. Bawa kalian berdua bersama-sama. Orang-orang kuat dari keluarga malaikat minum dan bertarung dengan pedang. Mereka memotong Xian Yanjun. Pedang peri terbang. Xian Yanjun minum dengan ringan, dan ribuan bunga teratai membentuk sungai pedang yang panjang. Itu seperti peri yang terbang di luar langit. Itu datang dari kehampaan. Dengan satu sentuhan, itu benar-benar menerbangkan pedang malaikat dari keluarga malaikat yang kuat. Kesempatan bagus, bola, lakukan. Lu Ming bergumam dan menampilkan gaya langit yang pecah. Kombinasi pria dan senjata berubah menjadi tombak yang cerah dan menusuk tuan keluarga malaikat. Dan bola berubah menjadi cermin, memainkan seberkas cahaya, menutupi klan malaikat yang kuat. Orang kuat dari keluarga malaikat memiliki kesurupan sesaat di matanya. Cukup. Lu Ming, seperti kilatan petir, menembus alis klan malaikat yang kuat. Mengaum. Pada saat kritis, orang kuat klan malaikat tampaknya merasakan bahaya, mengaum, dan kekuatan kekerasan mengalir keluar seperti air pasang. Bersenandung. Kekuatan yang kuat berdampak pada senjata Ares, sehingga senjata Dewa Perang terus bergetar, momentum maju, sulit diblokir. Asal. Pikiran Lu Ming bergerak, dan kekuatan asli berlari ke senjata Dewa Perang dan meledak, memicu kekuatan senjata Dewa Perang itu sendiri. Dalam sekejap, kekuatan senjata Dewa Perang meningkat pesat, menghancurkan kekuatan keluarga malaikat yang kuat, dan terus maju. Bagaimana mungkin? Orang kuat klan malaikat mengaum, hati terkejut tak tertandingi. Meskipun dia baru saja terkena sinar, jiwanya kesurupan sesaat, dan tangannya sedang terburu-buru. Secara alami, kekuatannya tidak bisa sepenuhnya meletus. Namun, itu seharusnya lebih dari cukup untuk memblokir dan bahkan menyerang Lu Ming. Namun, kekuatan serangan Lu Ming akan meningkat secara tiba-tiba. Malaikat tidak dapat memblokir sayapnya pada saat kritis. Puff! Tombak Ares menembus sayap dua malaikat secara berurutan, dengan bulu beterbangan dan darah mengalir. Namun, pihak lain juga memblokir serangan Lu Ming. Namun, di tempat kejadian, tidak hanya ada satu Lu Ming, tetapi juga Xian Yanjun. Xian Yanjun tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pedang peri terbang. Minuman yang lembut terdengar, cahaya pedang, seperti makhluk abadi yang terbang di luar langit, menusuk kuat dari keluarga malaikat. Saat berikutnya, keluarga malaikat yang kuat terbang keluar. Salah satu sayapnya dipotong, bulu-bulu beterbangan, darah berceceran. Bukan hanya itu, dada pria itu, tetapi juga luka yang dalam, hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Dia bahkan memuntahkan beberapa suap darah, pucat, tetapi dengan kebencian di matanya. Kalian, tunggu aku. Yang kuat dari klan malaikat meraung dan melarikan diri ke belakang, lalu menghilang. Xian Yanjun dan Lu Ming tidak mengejar. Xian Yanjun tidak mengejarnya. Secara alami, Lu Ming tidak akan mengejarnya. Dia tidak familiar dengan tempat ini. Dia tidak ingin pergi ke sarang lama Tiamong. Terima kasih, kamu baik-baik saja. Lu Ming tersenyum, terlihat dan bernafas, mulai berubah, menjadi penampilan dan nafas asli Lu Ming. Kamu memang. Melihat Lu Ming, Xian Yanjun tidak terkejut. Dengan kecerdasannya, aku bisa menebak satu atau dua dari sebelumnya. Ingat, namaku Tang Jun, bukan Xian Yanjun. Xian Yanjun, tidak, seharusnya Tang Jun, tambahnya. Lu Ming menyentuh hidungnya dalam diam. Seperti yang diharapkan, keadaan Xian Yanxing dan Xian Yanjun sangat berbeda. Meski keduanya telah menyatukan ingatan kedua generasi, cara mereka sama sekali berbeda. Xian Yanjun, ingatan akan kehidupan sebelumnya lah yang menempati inisiatif dan melahap ingatan dunia ini. Oleh karena itu,
esensi Xianyanjun adalah kehidupan terakhir, dan itu adalah Kaisar Tang. Namun, Xianyanxing tetaplah Xianyanxing di kehidupan ini karena mengambil inisiatif dan melahap memori kehidupan sebelumnya. Lu Ming, bagaimana kamu datang ke medan perang sendirian? Tang Jun bertanya. Aku berkelana di reruntuhan alam semesta dan datang ke sini secara tidak sengaja. Lu Mingdao. Tang Jun tidak membahasnya. Dia mengangguk dan berkata, ayo keluar dari sini. Itu di persimpangan antara kita dan wilayah Tiangong. Aku khawatir akan ada beberapa ahli di sisi lain. Setelah mengatakan itu, Tang Jun berbalik dan pergi, dan Lu Ming mengikuti. Lu Ming, kamu beruntung. Kamu hanya berjalan ke persimpangan dua sisi. Jika kamu terjun ke wilayah yang ditempati oleh Istana Surgawi, kamu hanya bisa berduka untukmu. Tang Jundao. Terima kasih atas bantuanmu, atau aku akan sulit keluar dari sini. Lu Ming tertawa dan menyanjung. Dia adalah pendatang baru di medan perang Qianqiu, dan ada banyak hal yang harus dipahami. Secara alami, terserah Tang Jun. Segera, mereka datang ke sebuah benua. Dalam perjalanan, Lu Ming juga menanyakan beberapa hal dan mempelajari beberapa hal. Tentara Mietian dan Tiangong masing-masing menempati suatu wilayah, dan daerah ini merupakan perbatasan kedua belah pihak. Kedua belah pihak mengirim ahli untuk duduk dan memeriksa. Lu Ming baru saja berjalan ke area yang condong ke arah Istana Surgawi dan bertemu dengan keluarga malaikat yang kuat. Untungnya, Tang Jun juga ada di sekitar patroli, mendengar gerakan terbunuh di masa lalu, baru saja menyelamatkan Lu Ming. Pertempuran utama dalam 1000 tahun adalah benua utama, dengan area yang luas. Di sekitar benua utama, ada banyak tanah kecil. Di tanah kecil ini, para ahli akan dikirim untuk memeriksanya. Alasan utamanya adalah bahwa mereka takut tuan pihak lain akan menyerang dari sini. Begitu mereka mengetahui bahwa tuan pihak lain menyerang secara diam-diam, beritanya dapat disebarkan, sehingga setiap orang dapat bersiap untuk pertahanan. Tang Jun menjelaskan. 4604. Terima kasih. Tang Jun, bisakah kamu memberitahuku tentang situasi spesifik dari medan perang ayunan sekarang? Lu Ming bertanya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang medan pertempuran ayunan, lihat peta terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Tang Jun mengeluarkan simbol batu giok. Simbol batu giok bersinar dan sebuah peta muncul di udara. Di tengah peta adalah benua besar. Lu Ming tahu bahwa ini harus menjadi benua utama medan perang Qianqiu. Di sekitar benua ini, ada banyak daratan kecil. Tentara pembasmi surga kita menduduki sebagian kecil wilayah di selatan, sedangkan kuil surga menduduki setengah wilayah utara. Apakah kamu melihat titik-titik putih dan merah itu? Tang Jundao. Lu Ming mengangguk. Di medan pertempuran ayunan, seperti yang diharapkan, ada beberapa titik putih dan merah. Selatan berwarna merah dan utara berwarna putih. Titik merah ini dihubungkan dengan garis merah, dan bintik putih itu dihubungkan dengan garis putih. Ini adalah benteng yang diduduki oleh kedua belah pihak dan benteng yang diduduki oleh mereka. Benua utama medan perang Qianqiu sangat kompleks. Sebagian besar wilayahnya sangat berbahaya. Wilayah gelap dan berkabut itu adalah wilayah berbahaya. Tang Jundao. Begitu banyak wilayah berbahaya. Lu Ming terkejut. Karena dia menemukan bahwa sebagian besar benua utama berwarna gelap, dipisahkan oleh garis merah atau putih. Ya, medan perang 1000 tahun, seperti namanya, adalah medan perang kuno, tetapi itu adalah medan perang yang mengerikan di era terakhir. Kita tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati dalam perang, dan orang-orang kuat itu tidak tahu seberapa kuat mereka. Singkatnya, meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, medan perang ini masih penuh dengan niat membunuh yang mengerikan dan memadatkan roh jahat yang mengerikan. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak serangga telah dibiarkan di medan perang 1000 tahun. Banyak dari serangga ini sangat mengerikan. Secara khusus, serangga ini akan menjadi sangat ganas dan kekuatan tempur mereka akan melonjak. Bahkan jika wilayah asli memasuki wilayah ini ada bahaya jatuh. Oleh karena itu, tempat-tempat ini adalah area terlarang dan tidak dapat dimasuki dengan mudah. Tentu saja, akan ada titik lemah di antara area berbahaya ini. Tempat-tempat ini jauh lebih aman. Garis putih atau merah yang kamu lihat adalah tempat di mana roh jahat dan niat membunuh lemah. Dengan cara ini, serangkaian saluran yang relatif aman memiliki telah terbentuk. Bintik putih atau merah adalah tempat teraman, seringkali terjepit di antara beberapa area berbahaya. Dengan cara ini, area aman ini menjadi tempat penting dan titik kunci bagi kedua belah pihak untuk bersaing. Tang Jun menjelaskan dengan detail. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Dia mengerti bahwa tempat-tempat penting itu sama seperti benteng-benteng di kerajaan fana itu. Misalnya, di kerajaan manusia, di antara pegunungan dan pegunungan, ada sebuah lorong. Di bagian itu, kota adalah benteng.
Karena gunung tidak bisa melewatinya, hanya melalui benteng itu, sekali benteng itu diblokir, bahkan jika pihak lain memiliki ribuan pasukan, itu tidak bisa dilintasi. Titik putih dan merah di sini setara dengan benteng. Semakin banyak benteng yang kamu tempati, semakin besar sasis yang kamu tempati. Dan garis putih dan merah adalah salurannya. Luming mengamati dengan hati-hati dan menemukan bahwa sasis yang ditempati oleh Istana Surgawi sedikit lebih banyak daripada pembasmi, karena ada lebih banyak bintik putih. Daerah berbahaya itu, terlepas dari bahayanya, mengandung peluang tanpa akhir. Peluang utama medan perang abadi terletak di daerah berbahaya ini. Tang Jundao. Karena area ini sangat berbahaya, orang-orang kuat di lingkungan asli terancam jatuh. Bagaimana menemukan peluang? Lu Ming bertanya. Itulah kuncinya. Daerah-daerah itu penuh dengan roh jahat dan niat membunuh yang mengerikan, tetapi roh jahat dan roh jahat pembunuh ini tidak ada sepanjang waktu. Sesekali, roh jahat dan niat membunuh dari suatu daerah tertentu akan memudar. Dan muncul lagi setelah beberapa waktu. Selama niat membunuh dan roh jahat mereda, serangga-serangga itu tidak akan begitu ganas dan mengerikan. Lalu, kamu bisa pergi ke daerah ini untuk menjelajah. Selama bertahun-tahun, banyak sumber budidaya dan harta telah diperoleh dari daerah ini. Namun, di setiap daerah, waktu untuk mereda pembunuhan dan roh jahat berbeda, dan berapa lama mereda juga berbeda, yang perlu dinilai secara konkret. Tang Jun menjelaskan. Luming akhirnya mengerti mengapa tentara Mietian dan Tiangong ingin menduduki benteng tersebut. Semakin banyak wilayah yang mereka tempati, semakin banyak sumber daya yang mereka tempati. Selama kamu memegang wilayah di tangan kamu, kamu bisa menunggu dengan lambat. Jika niat membunuh dan roh jahat di area tertentu mereda, kamu dapat mengirim orang untuk menjelajahi dan mendapatkan sumber daya di dalamnya. Seperti Hong Huangjing, bahan untuk memurnikan senjata sihir tingkat sumber, bahkan senjata sihir tingkat sumber lengkap, dan bahkan harta karun yang berisi cetakan asli. Sumber daya ini, tidak peduli sisi mana, adalah sumber daya strategis yang penting. Semakin banyak sumber daya yang kita dapatkan, semakin banyak orang yang kuat akan lahir. Sejauh yang diketahui Luming, medan perang Qianqiu jelas merupakan tempat yang sangat penting di abad terakhir, jika tidak akan ada perang sengit di sini. Daerah ini, di tanah luas abad terakhir, sebagian besar adalah surga, dan banyak orang kuat telah membuka gua di daerah ini. Oleh karena itu, setiap bagian dari seluruh medan perang mungkin berisi gua orang kuat di era terakhir, yang mengandung peluang besar. Selama bertahun-tahun, harta yang diperoleh kedua belah pihak dari medan perang Qianqiu telah mencapai tingkat yang luar biasa. Oleh karena itu, semakin banyak ahli telah berinvestasi di bidang ini. Benteng itu adalah tempat yang harus diperjuangkan kedua belah pihak. Jika kamu menempati lebih banyak benteng, kamu dapat menempati sasis yang lebih luas. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah menginvestasikan banyak orang kuat di benteng ini. Kedua belah pihak akan memperebutkan benteng ini sepanjang tahun bulat, dan perang sengit akan pecah. Tentu saja, hampir semua orang yang dapat bertahan dan berpartisipasi dalam perang di sini berada di atas Tuhan. Tang Jun menjelaskan. Tampaknya jumlah master sejati, apakah itu tentara atau istana surga, jauh di luar imajinasiku. Luming menghela nafas. Pada awalnya, kota surgawi Taisang muncul. Tentara penghancur surga dan kuil surga mengirimkan sejumlah besar dewa yang kuat. Sebagian besar dewa hanyalah bagian dari kedua sisi. Karena ada banyak orang kuat di kedua sisi, berkelahi dan berkonfrontasi di reruntuhan alam semesta. Misalnya, para ahli di medan perang Qianqiu ini tidak dapat dipisahkan. Begitu satu pihak menghilangkan sejumlah besar ahli, pihak lain akan mengambil kesempatan untuk melawan serangan dan menduduki wilayah yang luas. Untuk keberadaan di atas negara bagian Shenzhou, medan perang Qianqiu lebih penting daripada Taisang Xiancheng. Jika kita kehilangan medan perang Qianqiu, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Dan di reruntuhan alam semesta, seperti medan perang milenium, ada lebih dari satu tempat. Oleh karena itu, Luming tidak tahu seberapa kuat pembasmi dan Tiangong itu. Tahukah kamu, ada alam semesta gelap yang harus dipertahankan di Istana Surgawi. 4605. Terlebih lagi, sebidang tanah di sekitar benua utama ini. Untuk memperebutkan wilayah, kedua belah pihak terkadang mengirim orang untuk menyerang dari sebidang benua luar ini. Oleh karena itu, baik benteng maupun pecahan benua di sekitarnya dijaga oleh kekuatan laki-laki. Aku duduk di bagian daratan ini. Aku datang bergiliran. Setiap orang telah memimpin selama 100 tahun. Kamu telah datang dengan sangat baik. Dalam waktu 3 hari, aku akan memimpin selama 100 tahun. Kemudian aku bisa kembali ke benua utama dan membawamu ke benua utama. Tang Jundao. Luming mengangguk, tapi matanya tertuju pada pusat benua utama. Di tengah benua utama, terdapat suatu wilayah,
gelap dan kabur, dan menempati wilayah yang sangat luas, setengah dari benua utama. Apalagi di area yang begitu luas, tidak ada garis putih atau garis merah, juga tidak ada titik putih atau merah. Tapi di sekitar area ini, ada sedikit titik putih atau merah di sekitar area ini. Daerah ini adalah medan perang inti dari benua utama. Daerah ini sangat berbahaya dan menakutkan. Penuh dengan roh jahat yang menakutkan dan niat membunuh sepanjang tahun, dan juga membiarkan banyak serangga beracun yang mengerikan. Ketika roh jahat dan membunuh niat penuh, bahkan jika orang kuat di wilayah asli masuk, hanya ada satu cara untuk mati. Pada suatu ketika, ada orang kuat di wilayah asli yang terbunuh di medan perang inti seekor nyamuk digigit sampai mati. Tang Jundao. Lu Ming menghirup udara dingin. Fei Huang berkata bahwa orang-orang kuat di lingkungan aslinya digigit sampai mati oleh nyamuk, yang terjadi di medan perang selama 1000 tahun. Tentu saja, bahaya juga disertai dengan peluang. Medan perang inti ini adalah inti dari perang abad terakhir, dan juga mengandung peluang terbanyak. Prajurit ilahi tingkat sumber, harta yang berisi tanda asli, keterampilan pelatihan ki tingkat atas, dan para dewa memiliki harta yang lebih maju daripada tentara ilahi tingkat sumber. Bahkan jika mereka adalah harta dunia asli, mereka harus berjuang keras. Sesekali, roh jahat dan niat membunuh dari medan perang inti akan memudar. Pada saat itu, sejumlah besar orang kuat dari dua kekuatan besar akan masuk ke dalamnya untuk menjelajah. Tang Jun menjelaskan. Lu Ming juga menunjukkan rasa gerakan. Di tempat seperti itu, jika kamu mendapatkan beberapa kesempatan, kamu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan adalah normal untuk membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Selanjutnya, Lu Ming tinggal di sini. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke sini. Orang tua ini, penuh nafas, adalah dewa dengan 7 tingkat keberadaan. Hal yang paling aneh adalah lelaki tua ini terlihat seperti manusia, tetapi ia memiliki 2 kepala. Satu kepala memiliki kulit gelap dan rambut gelap, dan kepala lainnya memiliki kulit dan rambut seputih salju. Ras apa ini? Lu Ming bergumam. Dia belum pernah melihat atau mendengar ras seperti itu. Tuan Tianyu. Tang Jun mengepalkan tinjunya pada pria tua itu. Jangan panggil aku lebih tua. Aku harus memanggilmu lebih tua. Pria tua bernama Tianyu menggelengkan kedua kepalanya. Dia tahu identitas Tang Jun. Dia dilarang menjadi putri Jianzu. Dia lebih tua darinya dalam hal senioritas dan usia. 100 tahun telah berlalu, dan daratan akan diserahkan kepadaku. Nona Tang Jun dapat kembali ke daratan. Jalan Tianyu. Ternyata Tianyu ada di sini untuk mengambil alih pekerjaan itu. Tianyu menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak bertanya. Kalau begitu tolong. Tang Jun mengepalkan tinjunya, lalu meninggalkan benua bersama Lu Ming dan terbang ke benua utama. Apakah kamu penasaran dari ras mana Tianyu berasal? Dalam perjalanan, Tang Jun tiba-tiba bertanya. Harus dikatakan bahwa gadis ini sangat cerdas. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan Lu Ming dalam sekejap. Ya, aku penasaran. Aku belum pernah mendengar tatapan seperti itu. Lu Ming Dao. Itu normal kalau kamu belum pernah mendengarnya. Dia dari klan Tiandi. Dulu, nama langit dan bumi terkenal di alam semesta Hong Huang, dan menempati peringkat 10 besar dalam daftar ribuan kelompok etnis. Tang Jundao. 10 balapan teratas. Lu Ming terkejut. Ya, 10 ras teratas. Klan Tiandi pada puncaknya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari klan malaikat dan klan darah saat ini. Tetapi pada akhirnya, Istana Surga mencurigai bahwa klan Tiandi berkolusi dengan surga kehidupan dan jiwa pengadilan pada waktu itu, dan mengirim ahli untuk menghancurkan klan Tiandi dengan satu pukulan. Klan langit dan bumi yang sangat makmur dihancurkan. Hanya beberapa dari mereka yang selamat dan bersembunyi di kegelapan, menunggu balas dendam. Tang Jun menjelaskan. Dihancurkan oleh Istana Surgawi lagi. Ada cahaya dingin di mata Lu Ming. Dia memikirkan klan Tianxin di Tiangong Tianbao. Pada puncaknya, itu juga merupakan salah satu dari 10 balapan teratas pada zaman itu, yang juga dihancurkan oleh Tiangong. Sepanjang sejarah alam semesta yang panjang, tidak sedikit ras yang kuat di antara 10 ras teratas, tetapi banyak dari mereka akhirnya dihancurkan di tangan Istana Surga. Mereka yang bertahan hidup secara kebetulan membenci Istana Surga dan ingin membalas dendam, jadi mereka semua bergabung dengan tentara Tiangong. Kalau tidak, bagaimana pembasmi benar-benar melawan Istana Surga? Kelahiran tentara Tiangong juga merupakan Istana Surgawi itu disebabkan oleh banyak ketidakadilan. Tang Jundao. Lu Ming mengangguk. Dia selalu curiga bahwa Tianjun didirikan oleh Tang Feng dan Fei Huang, leluhur pedang tabu. Hanya beberapa dekade tahun bintang. Bagaimana bisa bersaing dengan Tiangong? Sekarang aku mengerti. Untuk waktu yang lama, Istana Surga telah membuat terlalu banyak musuh untuk dirinya sendiri. Tidak sedikit dari 10 kelompok etnis teratas yang telah dihancurkan dalam sejarah.
Semua ras ini memiliki bakat yang sangat kuat. Setelah bertahun-tahun tidak aktif dan berkembang, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ras-ras ini tak bergabung dengan pasukan pemusnah surga, bersama dengan warisan dewa primitif dan keturunan dewa primitif, serta Tang Feng, Fei Huang, dan pemimpin kuat lainnya. Kekuatan mereka sangat luar biasa dan mengerikan, sehingga mereka dapat bersaing dengan Tiangong untuk waktu yang lama. Kamu bisa melihat 10 balapan teratas lainnya di medan perang 1000 tahun. Tang Jun tersenyum. Segera mereka datang ke sebuah benteng di benua utama. Di benua utama, kamu tidak bisa terbang sembarangan. Kamu harus melewati benteng dan maju di sepanjang area dengan niat membunuh yang lemah dan roh jahat. Jika kamu secara tidak sengaja memasuki area yang penuh dengan niat membunuh dan roh jahat, itu akan sangat berbahaya. Mulai dari benteng ini, kami melewati beberapa benteng di sepanjang jalan, dan akhirnya sampai di sebuah kota besar. Kota besar ini, sangat tua, konon merupakan peninggalan dari zaman yang lalu. Tembok itu terbuat dari bebatuan aneh, yang sangat keras. Bahkan jika orang kuat di lingkungan aslinya ingin menghancurkannya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Di sini, itu menjadi benteng terpenting tentara penghancuran surga di medan perang 1000 musim gugur. Di sini, sejumlah besar pakar berkumpul. Begitu sebuah benteng diserang oleh istana surgawi, ia dapat segera mengirimkan dukungan yang kuat. Begitu banyak pria kuat. Begitu dia datang ke kota kuno ini, Luming merasakan tekanan besar. Karena dia merasa di mana-mana di kota kuno itu, ada bau yang tidak enak. Semua nafas ini berasal dari para master, kebanyakan dari mereka adalah milik negara Tuhan. Luming merasakannya dengan hati-hati, dan jumlahnya ratusan. Beberapa nafas sangat mengerikan, tidak lebih lemah dari keberadaan tingkat Tiamong Tianjun. Namun, dia tidak merasakan nafas dari keadaan aslinya, yang alami. Adanya keadaan asli harus menyembunyikan nafas. Secara alami, Luming tidak bisa merasakannya.